Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan materi-materi terkait dengan keislaman setelah beliau menjelaskan dan menjabarkan kalamullah Al-Quranul Karim, sehingga manusia yang menggunakan akal sehatnya bisa sampai kepada tingkat yang tertinggi sebagai makhluk insan kamil yang sempurna, dikarenakan apa yang disampaikannya itu berlandaskan kepada apa yang menjadi kalamullah, perkataan Allah, ketetapan Allah dalam hubungannya manusia kepada Tuhannya dan manusia terhadap makhluk. Sekali lagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud bahwa kita ini adalah hambanya yang kemudian mendudukkan diri sebagai ciptaan dan mendudukkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Malam ini kita masih mengulas tema terkait dengan hakim yang adil, yang merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam dan Yesus dalam pandangan Kristiani. Harapan kita malam ini, teman-teman sekalian, ada dari pihak Kristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih data pindre kak. Iya bang. Oke. Iya bang. Makasih. Kita menaikkan karena ada permintaan naik. Ya, mohon supaya teman-teman muslim diperiksa multi ya, jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana Bang? Semangat Bang Juma. Semangat. Iya Bang Juma. Siap. Kepencet Bang Juma. Sorry. Semangat ya Bang Juma. Siap. Makasih. Ya. Iya. Oke teman-teman, mohon diperiksa multinya, karena kalau tap layar biasanya memang nggak sengaja, sehingga minta permintaan agar supaya diskusi kita ini tidak terganggu dengan salah tekan, salah pencet. Ya, mohon diperiksa kembali pada saat tap layar, agar kiranya jangan menekan multi gitu kan ya, dan sering diperiksa ini minta permintaan naik atau tidak gitu kan ya. Kalau minta permintaan untuk segera dibatalkan agar diskusi kita bisa konsentrasinya ya kepada teman-teman non muslim aja. Itu teman-teman sekalian, agar dipahami ya. Halo, semangat Isya. Iya, selamat malam Bang Juma. Ketemu lagi kita Bang. Mana? Iya, silakan. Ya Bang Juma. Apa Yesus? Oh tadi siang masih lanjut yang tadi siang Bang Juma ya. Siap. Masih yang tadi siang Bang, silakan. Ya memang
Yesus itu memang hakim yang adil, itu benar. Kalau saya yang mengatakan benar, Bang Juma. Iya. Tema yang Bang Juma angkat ini, Yesus adalah, ini kan tanda tanya ya, Yesus hakim yang adil. Kalau Siap. saya yang jawab, memang benar, dia hakim yang adil. Itu. Iya. Ya. Untuk itulah kalau Yesus ini benar-benar hakim yang adil, artinya belum penghakiman saja kita sudah tahu nasib dua agama ini, Islam kemana, Kristen kemana. Kalau dia hakim yang adil, tidak main sogok, ya, tidak main mata gitu kan ya. Karena Yesusnya mengatakan bahwasanya yang menjadi hakimnya itu adalah Bapa yang mengutus dia. Dia hanya menyampaikan firman saja. Tapi yang menjadi hakimnya itu bukan dirinya, melainkan perkataan yang pernah ia ucapkan yang adalah firman Tuhan. Itulah yang menjadi hakimnya. Itulah yang menjadi hakimnya. Nah, sama seperti ketika dia datang mengajar kepada kaumnya Bani Israel, dia sendiri yang mengatakan, firman yang kau dengar bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Dan beliau sendiri mengatakan, jikalau seorang mendengar perkataanku lalu orang itu tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Itu kata Yesusnya. Sehingga ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, ya selanjutnya tergantung manusia. Mereka mau mentaati kebenaran itu atau tidak, mereka mau mengikuti ataupun tidak, ya Yesus berlepas tangan. Yang pasti apa yang dikehendaki oleh Bapa, Tuhan Bapa ini atau Elohim ini, itu ia sudah sampaikan. Jadi Yesus tidak memaksakan. Karena orang terima atau tidak terima, ya nanti kembali kepada ajaran yang pernah ia sampaikan ketika dia di tengah-tengah kaumnya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW juga di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 29, beliau juga diperintahkan untuk menyampaikan hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran sudah ditorehkan, firman Allah sudah disampaikan. Barang siapa yang mau mengikuti firman Allah silakan, barang siapa yang mau ingkar terhadap firman Allah juga silakan. Sama seperti Yesusnya, persis. Nah, yang jadi masalah ini adalah di Kristen. Ketika firman-firman yang Yesus sampaikan itu berasal dari Bapa Elohim dan tak ada sedikit pun menyentuh ajaran Kristen di situ, malah bertentangan adanya, maka sudah jelas Kristen ini adalah, mohon maaf, kelompok orang yang akan mengisi kapling yang ada di neraka. Itu menurut hemat saya. Itu menurut hemat saya. Mantap, Bang Juma. Karena kaplingnya. ya, karena tidak ada satupun firman yang Yesus sampaikan ke Bani Israel yang Kristen tidak bantah. Pasti dibantah. Tapi bantahannya lucu. Karena bantahannya itu justru mengatasnamakan Yesus sendiri. Jadi ajaran Yesus ditabrakkan dengan katanya ajaran Yesus juga. Jadi ini sesuatu yang bertentangan. Nah, malam ini kita ingin mengulas terkait dengan Yesus sebagai hakim yang adil. Siapakah yang menjadi terdakwa di sana? Silakan. Ya, oke, Bang Juma. Jadi yang menjadi terdakwa itu adalah manusia, kan? Ya, Iya. manusia. Ketika manusia itu mengikuti perintah Allah, ya perintah Allah kalau dalam Alkitab, maka dia akan memperoleh keselamatan. Ya, kalau manusia itu, kalau manusia Salesius ini, ya menuruti perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Yesus, maka dia akan memperoleh keselamatan. Itu intinya, Bang Juma. Jadi tentang firman, Bang Juma, ya, firman itu menurut Alkitab, ya,
firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu dalam Alkitab, Bang Juma. Di mana datanya? Yohanes 1, kembali lagi Bang Juma ya. Yohanes 1 ayat 1. Di situ mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu. Jadi segala apa yang disampaikan oleh sang firman ini, itu berasal dari Allah itu. Gitu. Jadi apa yang dia sampaikan itu, ya itulah Allah itu. Perintah Allah itu. Jadi yang siapa ya, itu yang menjadi hakim. Ya, ketika sang firman berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan membenci orang. Ya, itu hakimnya. Ketika Salesius melakukan perzinahan atau membenci orang, maka saya apa? Kata Bang Juma tadi, di kafling neraka. Memang orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, dia pasti di neraka. Begitu. Makanya sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen itu pengikut Yesus harus mengikuti apa yang dia ajarkan. Karena ajarannya dia itu berasal dari Allah. Ya, kalau manusia Salesius menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, itu sama dengan saya menolak apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi ketika saya menuruti perintahan ajaran dari Yesus yang berasal dari Allah tadi, maka saya akan dijamin, ya, saya akan mendapat hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ sangat tegas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau tidak mengenal Yesus Kristus yang dia utus, jangan harap mendapat hidup yang kekal. Ya, kalau Salesius mau mendapat hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang dia utus. Baru Salesius mendapat hidup yang kekal. Itu Yohanes 17 ayat 3 sangat tegas mengatakan begitu. Itu Bang Juma. Jadi silakan. Oke, itu yang baik. saya sampaikan. Iya. Iya, justru kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan, tidak jadi Kristen, Pak. Justru karena hadirnya Kristen ini disebabkan karena mereka tidak mengenal Yesus. Apa buktinya? Mereka menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukti bahwa orang-orang Kristen tidak mengenal Yesus. Coba, kesaksian Yesusnya apa? Segala pekerjaan yang aku lakukan, kesaksianku adalah bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kalau dikenal, dia hanya sebagai utusan, rasul. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, mengilahkan Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Tuhan Elohim, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Justru orang yang menyembah Yesus inilah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sederhana kok itu. Contoh, yang pertama tadi kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Kan kesaksiannya jelas, dia adalah utusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Seluruh orang Israel harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus, bahwa dia adalah seorang perantara antara Tuhan dan manusia, yang mana dia melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus ini hanya perantara, dia hanya rasul,
dia harus dikenal sebagai rasul, utusan Tuhan. Orang yang kemudian mengatakan ini adalah pulpen, tetapi setiap dia makan, dia cari pulpen ini, dijadikannya lauk, berarti dia tidak tahu ini pulpen. Orang yang tidak mengenal Yesus terbukti dengan dia menuhankan. Kenapa dituhankan? Dia kan utusan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus yang kau utus. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai utusan. Apa pengakuan Yesus kepada orang yang benar? Yohanes 17:8, dalil yang sama tadi, di bab yang sama. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku telah menerimanya dan percaya. Apa kepercayaan murid-murid Yesus setelah menerima segala firman itu? Murid-murid percaya Yesus rasul utusan Tuhan. Nah, itulah bukti. Jadi saya mengatakan orang Islam lebih mengenal Yesus daripada orang Kristen. Orang Islam ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Orang Islam menjawab, utusan Tuhan. Orang Kristen ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata orang Kristen? Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Bukti bahwa orang Kristen tidak mengenal Yesus. Makanya Yesus pun mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, kok aneh kan? Ada orang yang mengaku pengikut Yesus tapi malah menuhankan Yesus. Ada orang yang mengaku mengenal Yesus tapi malah menyembahnya. Padahal kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau sebagai apa? Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau Tuhan satu-satunya, nggak ada dua, nggak ada tiga. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Di ufuk yang berbeda, Yesus adalah utusan Tuhan yang satu-satunya tadi. Jadi kalau orang mengenal Yesus, mustahile menjadi Kristen, menjadi Katolik. Mustahile. Nah itu Bang, itu dari saya. Silakan. Ya. Oke Bang Juma, mantap Bang Juma. Jadi ayat ini sebetulnya itu sangat menegaskan. Ini memang di ayatnya ini tidak dipungkiri ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Sangat jelas abangku. Jadi kalau Salesius itu intinya dia mengajarkan tentang hidup kekal. Ya, tentang hidup kekal. Syarat memperoleh hidup kekal itu apa sih? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu artinya kalau Salesius tidak mengenal Yesus Kristus yang Dia utus, maka saya tidak akan mendapat hidup yang kekal. Itu intinya Bang Juma. Ya, kalau Salesius mau memperoleh hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang Dia utus. Ya kan? Baru saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu intinya Yohanes 17 ayat 3. Sangat jelas itu abang. Jadi makanya iman orang Kristen itu Bang Juma seperti itu dasarnya. Kenapa kami menyembah Yesus? Kenapa? Sebelum Dia datang ke dunia ini, Dia itu Allah Bapak, Bang Juma. Mana ayatnya? Sekali lagi Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas. Ya, sebelum menjadi manusia, Dia itu sudah Allah. Apakah setelah menjadi manusia Dia bukan Allah? Itu kan suatu pemikiran yang aneh. Pada mulanya Dia adalah Allah. Sebelum menjadi manusia Dia Allah. Tetapi ketika sudah menjadi manusia, apakah Dia Allah? Tetap Allah. Tidak mungkin Dia berubah. Ya, saya ambil contoh Bang Juma. Misalnya kita ada es krim, es batu. Pada mulanya itu adalah air. Ya tuh, ketika kita air itu kita masuk dalam kulkas, dia jadi beku keras. Maka
air yang keras tadi itu disebut es batu. Nah, es batu ini adalah air yang beku. Coba kita buktikan apakah es batu ini tetap air. Coba kita taruh di tempat yang panas dia. Es batu tadi dia pasti tetap jadi air. Karena apa? Pada mulanya adalah air. Ya toh, kalaupun dia beku di dalam kulkas, ya tetap air itu namanya. Buktinya apa? Kita cairkan dengan suhu yang tinggi, panas yang, ya toh, itu dia cair, itu tetap jadi air Bang Juma. Tidak akan berubah dia. Itu. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kami menyembah dia sebagai sang pencipta langit dan bumi beserta isi. Itu alasan utamanya kami menyembah Yesus. Begitu. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Itulah yang kubilang. Anda tidak mengenal Yesus. Anda mengambil sebuah data-data yang bukan ajaran Yesus langsung. Sekarang begini, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu apakah menjelaskan Yesus? Sangat jelas. Atau itu menjelaskan, apakah itu penjelasan untuk Yesus? Itu merujuk pada Yesus. Kenapa bisa Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus? Padahal itu adalah keterangan tentang Allah. Itu keterangan tentang Allah, bahwa sang pencipta itu adalah sumber segala-galanya, segala sesuatu. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah Firman Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Elohim, dan Yesus itu adalah Elohim. Tidak ada dikatakan seperti itu. Itu adalah keterangan sama seperti Kejadian 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak ada sama sekali menjelaskan Yesus di sana. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Anda karena dari awalnya sudah didoktrin Yesus itu adalah Tuhan, maka dalil pernyataan himne Platonius Anda anggap itu untuk Yesus. Makanya di data 3-nya kalian akan kelabakan. Dari dia segala sesuatunya dijadikan. Dari siapa? Dari Yesus. Oh enggak, segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Tuhan, menjadikan segala sesuatunya. Salah satunya yang dijadikan itu adalah Yesus. Firman itu menjadi daging, salah satunya menjadi daging, salah satunya menjadi matahari, salah satunya menjadi bumi, salah satunya menjadi air, salah satunya menjadi gunung, salah satunya menjadi daging. Sang sumber adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya ini memiliki kemampuan berkarya, mencipta. Nah, bagaimana cara Tuhan mencipta? Dengan cara berfirman. Salah satu firmannya adalah ketika dia datang firman itu kepada Maria. Maria hamil, lahirkan seorang manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir. Bukan yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri, itu pagan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia yang maha pencipta, bukan Yesus. Yesus salah satu ciptaan dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, orang itu tidak mengenal Yesus berarti. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anehnya, oh saya mengenal Yesus sebagai utusan. Lah kalau mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa dituhankan? Pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, di dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendiri, bukan Yesus. Aku. Yesus itu cuma utusanku. Yesus itu hanya rasulku yang kuutus kepada Bani Israel. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Akulah yang berbuat, bukan utusanku Yesus, tapi aku. Makanya Yesus mengatakan sebagai utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya karena memang Yesus cuma utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan dia mengatakan, perkataanku bukan dari aku. Ya memang bukan, tetapi dari Bapa yang satu-satunya tersebut. Makanya dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Artinya bukan Yesus, tetapi aku. Akulah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyelamatkan manusia, bukan Yesus. Kesalahan Anda, ya karena itu tadi, menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, sehingga apapun Anda kait-kaitkan kemudian. Padahal intinya, barang siapa yang mengenal aku, dia pasti mengikuti aku. Hidup kekal itu mengenal aku. Oke, mengenal engkau sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kenapa harus utusan? Ya karena kapling Tuhan sudah ada yang duduk di situ. Siapa? Bapak. Bapak satu-satunya Tuhan. Lah, kamu Yesus? Oh, aku bukan. Aku hanya utusannya. Syukur-syukur aku diutus. Aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, maka ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada saudara Tuhan, ada kampung Tuhan. Jadi berabe, jadinya pagan. Jadinya, sedangkan Yesus datang bukan mengajarkan paganisme. Yesus mengajarkan akidah, tauhid yang mantap. Hidup kekal itu mengenal engkau, satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya, tidak boleh dicampur adukan dengan manusia, campur adukan dengan yang lain, nggak bisa. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Yang lainnya cuma utusan. Yesus cuma utusan doang. Jadi kalau ada hari ini rumah ibadah menyembah Yesus, rumah ibadah itu rumah ibadah yang tidak mengenal Yesus. Begitu, silakan. Oke, Bang Juma. Jadi mungkin Bang Juma dari kata firman aja, Bang Juma ya. Mungkin di situ kita bedanya ya. Kalau dalam Alkitab ya, kata firman itu adalah Allah. Ya, itu dalam Alkitab, Bang Juma. Firman itu adalah Allah. Di situ mungkin bedanya, karena dalam Al-Qur'an firman itu bukan Allah. Makanya beda pandangannya. Jadi kenapa beda di situ? Yaitu akhirnya melahirkan perbedaan pandangan seperti itu. Karena apa? Dalam Alkitab firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Makanya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, ya, atau Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu melalui firman, melalui perkataan. Makanya firman itu dalam Alkitab itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Situ. Makanya di Kejadian 1 ya, di Kejadian 1 di situ Allah menciptakan melalui firman. Allah berfirman, dia bilang itu jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang mengatakan jadilah ini adalah siapa? Adalah sang firman itu. Yang menjadikan terang itu adalah sang firman itu. Melalui apa? Melalui firmannya, melalui kata-katanya. Jadilah terang, maka jadilah. Kalau Bang Juma mengatakan terang itu adalah firman, itu pemahaman Kristen bukan seperti itu, Bang Juma. Ya, jadilah bumi. Bukanlah bumi itu bukan jadi firman, bukan. Bumi itu adalah ciptaan, sedangkan firman adalah pencipta. Itu makanya dari dalam Alkitab ya, inti pokoknya adalah firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan melalui firman-Nya. Ya. Tanpa firman segala sesuatu tidak mungkin jadi, Bang Juma. Makanya firman itu sekali lagi, firman adalah Allah.
Firman adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Makanya Yohanes 1 ayat 3 di situ menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, kalau Bang Juma mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh termasuk dirinya, itu bukan pencipta. Ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Siapa Dia itu? Adalah Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu sudah ada sejak kekekalan. Yohanes 1 katanya itu pada mulanya. Artinya itu menerangkan keberadaan Dia itu sudah ada sebelum yang ada ini ada. Makanya kami menyebut Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Jadi di situ Bang Juma bedanya ya, bedanya teologi Kristen sama Islam, bahwa di teologi Kristen firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dalam Islam firman itu bukanlah Allah. Ya itu bedanya. Atau kalimat Allah bukanlah Allah. Sekarang saya tanya Bang Juma. Apakah kalimat Allah adalah Allah? Coba. Bukan. Kalimat Allah bukan Allah. Bukan. Bukan. Coba lihat Bang Juma di kisah pencipta. Terjadinya langit dan bumi. Kan melalui kalimatnya toh. Iya. Allah berkata. Tapi kalimat Allah bukan Allah. Kalimat itu kan perkataan toh. Yes, perkataan Allah bukan Allah. Ketika, iya, perkataan Allah bukan Allah, itu kacau lagi. Bukan. Pemahamannya. Bukan. Ketika Allah mengatakan Manisnya ini, gula. jadilah terang. Manis analoginya. Manisnya gula apakah gula? Dengar dulu. Ketika Allah mengatakan begini, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Yang berkata itu adalah Enggak, saya Allah. tanya dulu. Tapi perkataan, yang mengatakan. tapi perkataan itu bukan Ya, Allah. yang mengatakan jadilah terang, itu jadilah Allah. terang, maka terang itu jadi. Allah. Siapa yang berkata? Allah. Arti kan dia Ada katakan 3 unsur Allah, di kan? sana. Ada Ya, unsur, ada 3 artinya unsur. kan, Jadilah ya, terang. Yang berkata Allah, jadilah terang adalah perkataan Allah dan bukan Allah. Terang itu matahari. Ada 3 entitas yang berpisah di situ. Yang berkata, jadilah terang. Ada 2 kata, jadilah terang. 2 kata jadilah terang ini itu bukan Allah, tapi perkataan Allah. Terang ini matahari akibat daripada instruksi dari sang pemilik firman. Nah, kalau Anda mengatakan firman adalah Allah, itu Anda terjebak di dalam filsafat Helenisme. Terjebak dalam filsafat Helenisme, menganggap perkataan Allah adalah Allah. Contoh, gula sifatnya manis. Kopi sifatnya pahit. Apakah pahit adalah kopi? Apakah manis adalah gula? Bukan. Tapi kalau dikatakan gula bersama-sama dengan manis, yes. Kopi bersama-sama dengan pahit, yes. Tetapi pahit bukanlah kopi, kopi bukanlah pahit, manis bukanlah gula, gula bukanlah manis. Tetapi 2 ini adalah bersama-sama, tapi beda pribadi. Oke. Catat itu dulu. Mantap. Jadi ketika sabar. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sama seperti dan manis itu adalah gula. Dan pahit itu adalah kopi. Bukan berarti manis itu gula, tetapi rasa manis itu bersumber dari gula. Rasa pahit itu bersumber dari kopi. Kopi dan pahit sama-sama mereka, tetapi 2 pribadi yang terpisah. Anda salah, itu terjebak filsafat Helenisme memang begitu. Anda harus pahami itu. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Jadilah terang itu adalah perkataan yang terlontar dari Allah. Bukan Allah yang keluar dari Allah.
Bukan Tuhan yang keluar dari Tuhan menjadi matahari. Bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi instruksi yang keluar dari Allah, dari Tuhan sampai kepada Maria. Apa instruksinya? Hei Maria, kamu masih perawan kan? Yes, Tuhan mau kau hamil. Hamil. Dia setelah dia hamil mengeluarkan kemudian ciptaan bernama Yesus. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu sama halnya pada mulanya adalah gula. Gula itu bersama-sama dengan manis dan gula itu adalah manis. Tetapi ingat, gula bukan manis, manis bukan gula. Itu. Oke. Paham itu, Pak? Oke, Bang Juma. Silakan. Saya hanya mau gini. Saya hanya mau belajar gini, Bang Juma. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Nah sekarang yang menjadikan terang ini kan adalah Allah tuh. Ya enggak? Bener enggak? Yang menjadikan terang ini adalah Allah kan? Terus yang berkata jadilah terang, siapa Bang Juma? Allah. Allah toh. Itu artinya jadilah terang. Itu kata-katanya Allah kan? Betul. Iya. Nah sekarang Makanya apakah jadi firman itu? Ya, terus apa? Firman itu adalah Allah. Benar nggak? Iya, sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Manis itu adalah gula. Bang Juma iya lagi. Gimana sih? Ketika Allah berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Yes. Yang Ya. menjadikan terang adalah Allah. Ya kan? Oke. Benar apa enggak? Iya. Terus yang Betul. berkata, jadilah terang. Siapa? Adalah Allah. 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 Nah itu perkataan Allah Iya. apa enggak? Kalimat Allah apa enggak? Yang dua kata jadi terang. Ya, Itu bukan kan Allah itu. Allah kan berkata, tuh, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Yang berkat. Nah, terang yang ini jadi. Dengar Allah. dengar. Iya dengar dulu. Ketika terang ini sudah jadi, artinya kan terang ini dijadikan oleh Allah kan? Ya toh. Lewat Ya. kata-katanya, jadilah terang. Yes. Jadi yang mengatakan Yes. jadilah terang ini siapa? Allah. Siapa? Iya benar berarti toh. Allah yang menjadikan. Kata-kata Allah kan toh. Jadi terang ini jadi lewat kata-kata Allah kan? Iya. Ah, Lewat betul. itu. Benar. Betul toh. Tapi Betul, dua kata ini, sabar. Dua kata ini yang keluar dari Allah bukan Allah. Kata pertama adalah jadi. Berarti yang menciptakan terang Kata bukan kedua- Allah berarti. Ya kan Ya, Allah yang Anda mau mengatakan Bang. terang ini bukan ciptaan Allah. Kalau itu Ya kan Allah yang menciptakan tadi. lah iya kan terang ini kan Bang Juma mengatakan terang ini dijadikan oleh Allah. Oke. Benar nggak? Baik. Sekarang yang Ya, mengatakan dengan cara jadilah apa? terang. Dengan cara Iya, dengan cara jadilah apa terang, Allah kan, menciptakan? jadilah. Dengan Iya, cara apa dengan Allah mengatakan mencipta- kan dengan mengatakan begini tuh Allah mengatakan begini tuh jadilah terang. Maka terang itu jadi. Oke. Pertanyaan saya yang mengatakan Maka, oke. jadilah terang ini siapa? Yang mengatakan Allah. Jadilah terang. Yang mengatakan jadilah terang Allah. Nah iya makanya itu firman Nah Allah sekarang itu adalah pertanyaannya Allah. dengarkan. Dengar pertanyaannya. Kok sulit banget sih Bang Juma. Aduh. Ini kuncinya di sini. Dua kata. Anda mau ketawa atau mau diskusi? Loh, iya enggak karena gini loh saya ketawanya gini Bang Juma. Bang Juma mengakui bahwa terang itu jadi karena Allah diciptakan oleh Allah kan lewat kalimatnya bagaimana? Iya. Jadilah terang. Nah pertanyaan Maka saya terang itu dengarkan. Terang itu Orang jadi ini kan kenapa sih nggak mau mendengarkan? Jadi Pak, sekarang Nah, pertanyaan saya dengarkan. Dua kata JADILH jadilah dan terang TERANG, apakah itu Allah?
Terang itu bukan Allah Bang Juma. Terang itu Kata ciptaan. dua kata ini, dua kata. Bukan terang yang saya tanya, bukan objek matahari yang saya tanya, dua kalimat, dua kata ini. Jadilah terang. Rangkaian huruf-huruf ini apakah Allah? Kan Allah berkata. Kalimatnya loh. Yang berkata, Allah berkata. sumber, dengar. Aduh susahnya. Allah ini sumber dari dua kata ini tadi. Jadilah terang. Ya. Betul? Nah iya, yang Dua mengatakan kata ini jadilah apakah terang Allah? siapa? Yang mengatakan Allah. Perkataannya apa? Iya, Apakah kan Allah? Allah. Jadilah terang. Iya. Ya Allah, ya kan Karim. yang mengatakan Dua begitu. kata ini yang saya tanya, Pak. Yang dua kata ini yang saya tanya. Jadilah terang. Itu adalah perkataan yang tersusun dari huruf-huruf. Apakah itu Allah? Itu kan kalimat Allah toh. Kalau kalimat Allah orang gila juga tahu. Yang saya tanya kalimat ini apakah Allah? Lah iya, kalimat Allah itu kan Allah itu sendiri. Baik, ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet. Ya monyet jadi tuh. Ya, apakah kata itu menjadikan adalah Allah? monyet siapa? Yang menjadi monyet siapa? Sumber kata-kata yang menjadikan monyet. Yang saya tanya, jadi monyet, dua kata ini apakah Allah? Iya, saya tanya, yang menjadikan monyet ini siapa? Yang membuat monyet ada Astagfirullahaladzim, ini ya siapa? Allah ya Karim. Ayo. Yang menjadikan monyet ini Allah. Jangan dikeluarkan. Jangan terbawa emosi. Minta lagi permintaan, Abang. Minta lagi permintaan. Kita harus bongkar ya filsafat Helenisme yang dianut Kristen selama ini. Harus kita bongkar. Ketika Allah mengatakan jadilah monyet, apakah Allah adalah monyet? Bukan. Perkataan jadilah monyet tadi ketika saudara mengatakan jadilah matahari, dua kata ini adalah Allah. Betul? Bedakan Juma. Gini loh, saya jelaskan gini. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oke. Ya kan? Artinya yang membuat terang ini jadi adalah Allah. Allah. Lewat kata-katanya, jadilah Iya. terang. Iya. Maka terang itu jadi. Iya. Jadi yang menciptakan terang ini adalah Allah. Iya kan? Lewat firman-Nya, lewat Ya. kalimatnya, jadilah terang. Iya. Yang saya tanya, Bang. Kan begitu. Yang saya tanya, dua kalimat ini. Jadilah terang ini. Ini saya tuliskan ya, supaya Anda itu paham gitu loh. Nih, saya tulis di sini. Kayaknya Anda nggak paham deh. Jadilah terang. Ya. Silakan Bang Juma. Nih, saya tulis di sini. Apakah otak berfungsi atau tidak? Nah, dua kata ini, Bang. Ya, Nah, nih. ya. Dua kata ini. Jadilah terang. Jadilah terang. Apakah ini Allah? Iya, saya katakan kalimat Allah kan itu toh. Apakah itu Allah? Kuulang lagi. Iya, kalimat Allah adalah Allah. Oh, Kata-kata Allah. Berarti Kata-kata Allah adalah Allah. Iya. Oke. Ketika Kata-kata Tuhan Allah adalah mengatakan jadilah terang, kata-katanya adalah Allah kan? Nah, lewat kata-katanya kan. Oke. Ah. Jadilah terang, kata-kata Allah. Berarti kata-kata ini adalah Allah itu sendiri. Iyalah. Oke. Yang berkata itu kan Di Allah. situ. Toh. Di situ. Yang berkata itu kan Allah toh. Iya, di situ poinnya. Nah, sekarang Bang, dengarkan. Ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet, dua Monyet kata ini jadikan. adalah Allah. Lah ya, monyet jadikan toh. Iya beda. Ini kita berbicara kata-kata, Bang, firman, bukan objeknya. Pura-pura gila. Makanya memang gini gila loh. sih. Jadilah monyet. Jadilah Dia monyet, bilang, saya ini dua betul. kata monyet. ini. Maka monyetnya jadikan. Iya, dua kata ini yang saya pertanyakan, Bang. Dua kata. Apakah itu Allah? Itu kan
kalimatnya Bang Juma. Iya, Kalimat Allah. Iya, kalimat Allah. Apakah Iya. Allah? Apakah Allah? Kalau menurut pandangan Kristen, kalimat Allah adalah Allah. Ah, berarti Allah monyet, berarti Tuhan Anda monyet. Loh, gimana sih? Jadilah monyet, maka monyet itu jadi. Nah, Yang sekarang- membuat monyet ini jadi Allah Dengar dulu, dengan firman-Nya, dan Anda yang mengatakan membuat monyet ini jadi siapa Bang Juma? Allah menjadi sumber dengan Iya jalan. toh. Yang membuat monyet ini adalah Iya. Allah kan. Iya, Lewat iya. kalimatnya jadilah monyet. Maka Kalimatnya monyet ini itu yang saya jadi. pertanyakan, Bang. Kalimatnya ini yang kupertanyakan. Oke lah Bang Juma. Jadi gini. Inilah bedanya. Bedanya Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah. Yes. Bener nggak? Betul. Bukan Allah. Iya. Dalam Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Oh, berarti Karena ketika apa? Tuhan mengatakan monyet, berarti Tuhan monyet. Jadilah monyet, maka monyet itu jadi. Nah, dua kata ini tadi Allah Nah, kan? pertanyaannya, siapa yang membuat monyet ini jadi? Allah yang menjadikan Nah, monyet. makanya itu Allah yang lewat kata-katanya jadilah monyet. Kata-kata ini Maka yang saya jadilah monyet tanyakan. itu. Kata-kata ini yang Itu saya loh. tanyakan. Kata-kata ini yang saya tanyakan. Apakah Allah? Apakah Tuhan? Anda katakan Tuhan. Firman kan toh. Firman itu kan kata-kata. Firman Iya. itu adalah Iya, Allah saya itu paham. sendiri. Saya paham. Iya. Saya ngerti. Saya mengerti. Jadi ketika dikatakan jadilah monyet, Anda mengatakan dua kata jadilah monyet ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan firmannya Bang Juma. Itu kata-katanya. Iya, kata-kata ini yang kata-kata inilah yang Kata-kata yang saya jadilah monyet ini itu adalah kata-kata Allah kan? Iya. Iya apa enggak? Kata-kata yang keluar dari Allah. Dari Allah. Segala Nah. yang ada yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Iya. Nah, ketika Allah mengatakan keluar setan dari mulutnya, berarti Allah itu setan. Lucu orang ini. Ketika Allah di pencipta aja Bang Juma di kisah penciptaannya. Ketika Nah, Allah silakan. menjadikan bumi, ya toh. Allah berfirman, jadilah bumi. Jadilah Maka bumi. ini jadi. Maka jadi, nah Bukan perkataan berarti, dengar dulu. Bukan berarti bumi ini adalah firman, bukan. tapi bumi berasal ini dari Ya. firman. Iya, bumi ini jadi karena melalui firman-Nya. Oke. Tanpa dia berfirman, dengar dulu. Tanpa dia berfirman, maka bumi ini nggak akan jadi, Bu. Oke. Bang Juma. Saudaraku, bukan kita sedang Jadi- membahas objek-objek. Yang kita bahas ini adalah firman yang keluar. Firman yang keluar dari Tuhan ini yang sedang kita bahas. Bukan objeknya. Berapa kali saya Oke, harus gini aja, mengatakan? gini ya Bang Juma. Gini aja. Tunggu. Saya kasih analogi. Ketika ada Silakan. suara keluar dari mulut Anda, apakah itu Anda? Ya saya tuh. Coba Anda bilang tai. Iya, saya bilang tai. Nah, Siapa berarti yang tai bilang itu- tai? Berarti Anda adalah tai gitu. Suara yang mengatakan tai itu siapa? Anda. Lah iya tuh berarti suara saya kan. Berarti Anda tai gitu. Misalnya gini Bang Juma. Saya jatuh Ya, tercebur tadi dalam Anda sumur, mengatakan yang keluar dari Anda adalah Anda. Ketika Suara Anda mengatakan, saya. Loh, iya, dan suara Anda itu adalah Anda, betul? Iya benar toh. Suara Lantas tadi suara mengatakan, siapa? suara Anda mengatakan tai kan? Betul? Kalau saya Berarti oke lah, tai itu adalah Anda, kan? jangan analogi ke tai. Gini. Ketika saya jeblung sumur ya, di dalam sumur, terus saya teriak minta tolong. Tolong Bang Juma. Itu yang mengatakan tolong Bang Juma ini siapa? Ya Anda. Nah, makanya toh, itu kan suara saya. Iya, apakah tolong itu Anda? Apakah tolong itu Anda?
Anda? Apakah Yang tai minta itu tolong Anda? kan Kan saya, lucu. toh. Yang minta tolong kan saya, kan? Anda yang minta tolong. Sumbernya dari Anda, Lah, tapi iya. bukan Anda. Suara saya kan? Apakah sesuatu yang keluar dari Anda adalah Anda? Suara yang keluar dari saya itu adalah saya. Yes. Mana bisa, abangku? Loh, gimana? Ketika ini sekarang- ketika gini Bang Juma, saya kasih ini se- analogi ya, saya kasih analogi. Kasih analogi. Ketika Bang Juma mengajak saya malam ini ya, ayo Salesius, kita makan malam di apa ya? Di apa? Di hotel Manado lah, Ribet gitu. kali Atau makan di Depot pinggir Manado. jalan. Ya, ayo Bang Salesius, kita makan malam di Depot Manado. Yang ngajak saya, Yang ngajak kan Bang Juma. yang masuk di Loh, kuping ya. Anda saya. Iya. Saya yang masuk di kuping Anda. Yang mengajak Saya itu kan yang Bang saya Juma. menjadi saya sumber suara. Saya sumber suara. Yang masuk di kuping saudara Iya, itu sumber saya. suara nih Bang Juma apa enggak gitu. Iya, saya. Yang masuk di kuping saudara apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma adalah Apakah Bang Juma. saya yang masuk ke dalam kuping saudara? Iya, suaranya Bang Juma. Itulah adalah yang Bang kutanya Juma. sama saudara. Apakah saya yang masuk di kuping saudara? Suaranya Bang Juma yang Bukan masuk saya, ke kan? kuping Saya. Bukan Iya. saya kan? Bang Juma Bukan saya. kan? Bukan saya kan? Loh. Kok sulit banget sih, aduh. Yang masuk di kuping Anda itu saya Suaranya atau Bang bu- Juma kan? Nah, itu saya atau bukan? Suaranya Bang Juma ya Bang Juma. Jadi saya yang masuk di kuping Anda. Waduh. Yang masuk di telinga saya ini adalah suaranya Bang Juma. Orang gila juga tahu pertanyaan saya, apakah saya yang masuk di kuping Anda? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suara Anda masuk di HP. Ayo teman-teman, tap layar teman-teman. Ayo. Suara Anda masuk di HP. Apakah Anda yang masuk di HP? Suara saya. Apakah Anda? Suara. Apakah Anda? Aduh, kalau gitu. Anda tinggal kalau jawab. gitu- Apakah Anda yang masuk di HP? Tinggal jawab. Saya kan sudah bilang suara saya. Anda penganut filsafat Helenisme. Ini memang gimana ya filsafatnya Bang Juma ini gimana? Bang Ini Juma filsafat Anda ini. Ini yang masuk di HP Anda atau suara Anda? Suara saya. Apakah Anda? Itu suara saya adalah saya. Berarti Anda masuk di sini. Loh terus itu suara siapa? Kalau Ini suara kalau bukan Anda saya. memang. Suara Anda yang masuk ke sini. Pertanyaan saya. Apakah Anda? Suara saya adalah Tinggal Anda saya, jawab. Bang. Apakah Anda atau suara Anda? Suara Anda yang masuk. Berarti bukan Suara Anda. saya. Berarti bukan Anda. Makanya suara saya adalah saya. Berarti Anda yang masuk ke sini. Suaranya Bang Juma ya Allah. Loh. Anda tinggal jawab. Anda Lah, yang saya masuk. jawab suaranya. Suara Anda yang masuk ke sini. Apakah Anda? Iya suara saya tuh. Apakah Anda? Suara saya Bang Juma. Kenapa Anda nggak berani bahwa Anda yang masuk ke sini? Kenapa? Anda bisa nggak masuk ke situ? Ya, berarti suara bukan Anda. Karena suara bisa Suara masuk. saya adalah saya. Lah, kalau Anda bisa nggak masuk Anda ke sini? Bisa nggak Anda masuk? Suara. Bisa nggak Anda masuk di sini? Bisa nggak Anda masuk ke sini ke HP? Iya, jadi suara saya yang bisa masuk. Masuk. Iya, apakah Anda? Gitu. Apakah itu Apakah adalah itu Anda? suara saya bukan? Suara Kalau saya suara itu. Mama memang suara Anda, tapi yang saya tanya, Iya. Kalau apakah suara Anda? saya apakah bukan saya? Ya bukan. Terus suara siapa? Suara Anda tapi bukan Anda. Ih, makanya saya Kalau suara saya bukan saya, itu suara siapa? itu suara Anda tapi bukan Anda. Suaranya Berarti kan toh. saya Bang. Oke, Cuma baik. suara saya itu Oke, adalah oke. saya. Apakah tai Anda adalah Anda?
Terus tai siapa? Tainya Anda, tapi apakah tai itu Anda? Iya, tai. Gila orang ini. Aduh, ya Allah. Jadi Anda adalah tai. Ya. Loh. Kan kamu bilang apakah tai? Aduh, memang sulit ini. Sulit lah. Itu filsafat Hellenisme yang Anda tidak sadari. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakannya, Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah berarti. Allah yang menciptakan dengan cara berkata, Dengan berfirman. cara berfirman tuh. Yang berkata siapa? Allah. Nah iya Bang Juma. Yuh, tetapi firman Tetapi yang apanya keluar lagi? dari Allah itu, yang keluar dari Kalau Allah. Astagfirullah. Kalau Anda mengatakan firman bukan Allah, berarti langit dan bumi ini siapa yang mencipta? Ya beda lah bang. Yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Allah dengan cara Lewat berfirman. kata-katanya. Nah, kata-katanya ini bukan Allah. Lah, terus kata-kata siapa? Kata-kata yang bersumber dari Allah, sang pemilik. Iya, kata-kata yang bersumber dari Allah nih, itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Allah. Nah, ya berarti kan dia Allah toh. Kata-kata itu bukan Allah. Astagfirullahaladzim. Gila orang ini memang. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ampunilah. Aduh. Kok ampuni siapa? Perkataan Anda itu bukan Anda. Perkataan Allah itu bukan Allah. Tapi Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah. Ya Allah, kan sudah dijawab, Allah yang menciptakan langit dan iya bumi. toh. Bang Juma mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah lewat kalimatnya. Ya, instruksi. Iya toh. Itu sudah jelas loh. Loh, apa yang jelas? Anda yang tidak jelas. Anda yang tidak Tuhan jelas. Yesus, ampunilah Bang Anda Juma yang ini. tidak jelas. Anda yang tidak jelas. Anda mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Ya kan? Ya. Lewat kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Jadilah bumi, maka bumi jadi. Ya kan? Bukan berarti bumi ini adalah firman-Nya. Bukan. Bumi ini adalah ciptaannya yang di lewat kalimatnya tadi. Lewat Ya. kalimat jadilah. Maka bumi ini jadi. Yang kalimat ini yang dipermasalahkan, Pak. Aduh. Kalimat ini yang dipermasalahkan. Iya, Tuhan. kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukanlah Allah, lantas yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Lah iya tuh lewat kalimatnya. Lewat kalimat, betul. Iya tuh, Iya. iya kan? Iya. Berarti kan Allah kan? Yang mana yang berkata Allah. Tapi kata-katanya bukan Allah. Konsekuensinya gini loh Bang Juma. Ketika Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, konsekuensinya apa? Langit dan bumi bukan ciptaannya Allah. Aneh. Itu konsekuensinya. Begini. Karena Anda tidak mengakui kalimat Allah adalah Allah. Saya kasih data. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Oke? Oke. Firman yang keluar dari mulut. Yesaya berapa Bang Juma? 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulut. Paham sampai situ? Firman yang keluar dari mulut. Oke? Nah, yang mana yang menjadi hakikat Allah di situ? Mulut atau yang keluar dari mulut? Yang keluar dari mulut itu kan firman-Nya tuh. Jangan masuk ke situ dulu. Jangan masuk ke situ. Loh, yang menjadi hakikat Allah Tuhan mulut atau yang keluar dari mulutnya? Ya, yang menjadi hakikat itu yang sumbernya. Nah, yang keluar dari Yang mulutnya keluar, apakah toh? itu hakikat? Itu hakikat toh. Jadi yang keluar Ketika- dari mulut itu hakikat. Ketika Allah keluarkan kata-kata jadilah bumi, maka jadi.
Ya. Itu kan Yang hakikat di situ dia. yang mana? Itu Mulut. menerangkan bahwa dia itu adalah Allah. Allahu Akbar. Yang hakikat di situ mulut atau kata-kata yang keluar? Yang hakikat. Bang Juma, mulut itu bukan tidak bisa keluar, hanya kata-kata yang bisa keluar. Nah, hanya yang firman saya bisa pertanyakan keluar. yang mana yang hakikat Tuhan di situ? Mulutnya atau perkataan yang keluar dari mulut? Kan perkataannya toh. Mulut tidak. Ketika dia bilang begini, jadilah terang. Terang itu jadi. Saya tidak bahas jadi terangnya. Yang saya Itu bahas, sudah jelas itu Bang Juma. yang saya bahas, Bang, filsafat Hellenisme Anda ini mulut Tuhan. Mulut Tuhan apakah Tuhan? Ini pertanyaan bagus juga ini ya. Jadi ketika mulut Salesius, apakah bukan Salesius? Salesius. Itu kan aneh. Salesius. Itu. Nah, Berarti itu kalau Salesius. mulut Tuhan, berarti yang Tuhan toh. Nah, Tuhan kalau mulutnya kan itu hakikatnya kan? Sifat. Apakah mulut Bang Juma? Bukanlah Bang Juma. Bang Zuma. Nah, sekarang Nah iyalah. ya, oke. Nah, sekarang kata-kata yang keluar, kata-kata yang keluar apakah Bang Suma? Ya Bang Juma lah. Oh, jadi Bang Suma Ketika keluar Bang Bang- Suma. Jadi Bang Ketika Suma Bang Juma mengatakan gini, katakanlah posisinya Bang Juma adalah Allah. Ya toh. Bang Juma Allah misalnya. Bang Juma berkata, jadilah bumi. Maka bumi ini jadi. Yang membuat bumi ini jadi adalah Bang Juma. bukan itu yang Lewat kata-katanya Bang Juma, jadilah sekarang bumi. bukan itu yang saya bahas, bukan buminya. Itu intinya Bang Juma. Coba sekali-kali bisa nggak pakai otak dulu, Pak? Ini bisa ya? Bisa ya? Ya. Oke. Silakan. Mulut Anda adalah Anda. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, Anda, aku sendiri. Yang keluar ini apakah Kalau Anda? suaranya bukan dari mulut saya, itu bukan saya. Bukan sumber, Karena- Pak. Bukan sumber yang saya tanyakan. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, saya toh. Berarti Suara yang saya. keluar Astagfirullahaladzim. Bukan masalah suara Anda. Yang keluar dari mulut Anda, apakah Anda? Iya, tuh ketika saya bilang ini jangan, berarti kan saya yang mengatakan jangan. Iya, yang keluar, Pak, yang keluar, bukan yang berkata. Kalau yang berkata Anda yang keluar. Yang berkata Anda, yang keluar dari Anda itu yang saya pertanyakan, apakah Anda? Aduh, tadi kan sudah dikasih contoh toh. Ketika saya cebrung sumur, ya toh, maka saya minta tolong pada Bang Juma. Tolong Bang Juma. Yang Oke. mengatakan tolong ini Suara Anda itu saya rekam. Aduh. Anda muncul, maka muncul suara di dalam sini teriak tolong. Pertanyaan saya, apakah Itu suara siapa? apakah ini Anda atau suara Anda? Iya, suara saya. Apakah Anda? Iya, suara saya adalah saya. Saya tidak tanya apakah suara Anda, saya tanya apakah Anda? Lah iya, saya. Suara saya adalah saya. Berarti Anda ada di dalam sini. Aduh. Udahlah Bang Juma, ini sudah sepertinya sudah sudah nggak sinkron ini, sudah itu. Iya. Sudah jelaskan Bang Anda Juma, mengatakan suara Anda adalah Anda. Ketika saya rekam suara Anda, ketika saya rekam suara Anda, ketika saya rekam suara Anda, apakah Anda yang ada di sini? suara saya maksudnya tuh. Saya tidak tanya suara Anda. Kalau itu bukan saya, lantas itu suara siapa? Pak, saya tahu ini suara Anda yang saya tanya. Apakah Anda? Makanya itu adalah saya. Berarti Anda ada di dalam HP saya nih sekarang. Aduh. Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa Ayo ini? teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Jadi Biar Komale Bang Juma kuat. kesimpulannya apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu kesimpulannya. Apa yang Oke, keluar Bang, dari kalau Anda Bang Juma, itu bukan Anda. Ya, jadi kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti
Bang Juma mau mengatakan langit dan bumi ini bukanlah diciptakan oleh Allah. Itu intinya. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti langit dan bumi ini tidak dijadikan oleh Allah. Bukan Allah yang menciptakan. Bagaimana ceritanya? Innama Itu ceritanya Bang Juma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu dicipta oleh Allah hanya dengan mengatakan jadi maka jadilah. Jadilah terang jadi, jadilah malam jadi, jadilah bumi jadi, jadilah laut jadi, jadilah Lah iya, yang jadi. mengatakan jadi ini siapa? Yang mengatakan adalah Allah. Yang mengatakan adalah Allah. Apakah bumi ini firman? Bumi bukan firman, tapi berasal dari firman. Apakah bumi ini, aduh ini gimana sih? Bumi ini kan ciptaan tuh. Ciptaan yang- ini ada ciptaan dari Allah. Lewat Lewat firman. firmannya. Iya, lewat perkataannya. firmannya. Lewat instruksi. Firman Allah kan. Lewat instruksi Allah segala sesuatunya dijadikan. Berarti firman ini adalah Allah kan? Enggak, salah. Salah lagi. Iya, yang Allah di situ adalah yang berkata, Siapa? yang berkata. Lah iya tuh lewat firman itu. Kan yang Yang berkata. yang Firman berkata itu kan inilah kata yang tuh. Allah. Tapi perkataan Iya, yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Kan firman itu kan perkataan tuh. Itu firman itu adalah perkataan atau kalimat. Kalau dalam Al-Quran kalimat apakah perkataan adalah Anda? Perkataan saya adalah saya. Oh, Perkataan salah. Allah adalah Allah. Yang Anda, Perkataan yang Bang Anda Juma adalah adalah Bang Juma. yang Anda adalah Anda, yaitu kemampuan yang melekat pada diri Anda untuk berkata-kata. Itu Anda. Tapi kata-kata Anda bukan Anda. Loh, Terus kata-kata siapa? kata-kata Anda. Lah iya berarti saya tuh. Beda. Kalau kata-kata saya, misalnya saya berkata gini, ayo Bang Juma, kita makan malam di Depot Manado. Itu adalah berkata-kata pribadi siapa? baru Anda. Yang berkata-kata siapa? Anda. Iya saya tuh. Nah, Saya yang perkataan Anda berfirman, itu, kan? perkataan Anda Artinya itu, saya mengajak Bang Juma untuk makan malam di Depot Manado. Anda menggunakan sarana pribadi lain untuk menyampaikan kehendak Anda kepada saya. Ya, enggak ini gini. Saya ambil kesimpulan gini. Karena kita sudah terlalu malam ini ya. Debatnya itu di situ aja. Jadi maksud saya gini, memang disitulah perbedaannya. Ya, kalau dalam Alkitab firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, Itu. baik. Oke. Kalau di dalam 10 detik. kalimat 10 Allah detik. bukan Allah. 10 itu aja. detik. 10 detik. Hmm. Firman yang diterima Yesus dari Allah itu apa? Allah juga. Jadi Yesus menerima firman yang keluar dari Allah. Berarti Yesus adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging ini masih menerima firman dari Allah. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan masih menerima Tuhan dari Tuhan. Gitu ya. Betul ya? Gini Pak Juma. Firman Apalagi? itu kan artinya kata-kata, ya toh. Iya, Firman itu kata-kata adalah yang kata-kata. Yesus terima. Kata-kata Ya, yang dengar Yesus dulu. terima. Ya, Kata-kata yang setiap Yesus manusia, terima. Dengar dulu Bang Juma. Ketika seorang manusia lahir, itu jelas ada firmannya. Ada kata-katanya. Ya kan tadi yang jadi kata-kata ini Tuhan. Ya. Apa sih orang ini? Jadi, Yesus ini Bang Tuhan kan? Juma, ya tuh, Bang Juma, Salesius, itu punya firman, punya kata-kata. Saya tidak Ya, saya enggak? tidak ke situ. Yesus itu Iya toh. apa sih orang ini? Kenapa sih? Memang Bang Juma nih, aduh. Jangan Bang. bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Jangan Anda menutupi kekurangan Anda dengan begitu gayanya. Yesus Anda katakan adalah pada mulanya firman menjadi daging yang adalah Tuhan itu Iya. sendiri sampai Anda ngotot. Sampai Anda Iya. ngotot. Berarti Yesus ini adalah Tuhan kan yang menjadi manusia? Iya, apakah dia punya firman?
Nah, sekarang sebagai manusia yang adalah Tuhan itu sendiri yang berasal adalah yang dari firman, jangan ketawa dulu. Ketika dia mendengarkan firman dari Bapa, berarti dia mendengarkan Tuhan lain. Kayak gini loh Bang Juma. Pada mulanya ada. Ya, Sudah pada selesai. mulanya- Sudah selesai. Yesus itu adalah pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu jadi daging Yesus. Sebagai ketika daging jadi Yesus. daging. Ya, Saya tanya dulu, ketika jadi daging, apakah dia punya firman? Dia masih mendengarkan firman dari Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan firman dari Bapa adalah Bapa, firman dari Bapa adalah Tuhan itu sendiri, firman dari Allah adalah Allah itu sendiri, berarti ketika Yesus menerima firman dari Allah, Yesus sedang menerima Tuhan dari Tuhan. Betul? Iya. Kan Yohanes 1 ayat 14 kan firman telah menjadi manusia. Ketika firman telah menjadi manusia, maka dia jelas punya firman. Iya. Paham Bukan firmannya Yesus yang saya tanya. Yang saya tanya adalah yang saya kan begini Bang Juma, dengar dulu. Ketika Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman Aduh, kembali telah lagi ke situ. menjadi manusia. Maka firman yang telah menjadi manusia ini, manusia Salesius ini, dia punya firman. masih Bang menerima Juma. firman. Iya, Dia punya sebagai kata-kata. firman, sebagai Loh, dia punya firman, kata-kata. sebagai firman, Pak, sebagai firman, Iya. Yesus masih menerima firman dari Bapa atau tidak? Sebelum menjadi manusia, ya toh. Setelah dia menjadi manusia, dia menerima firman dari Bapa. Menerima ajaran berarti dia dari Bapa. Oke. Tapi lewat kata-katanya dengar. Dengar saya, dengar. Anda mengatakan Iya, firman coba. yang keluar dari Bapa adalah Bapa. Aduh. Ayo jawab. Firman yang keluar dari Bapa adalah Bapa, betul? Kena Capek deh. juga ya. Kena deh. Dan firman, ya. Kena deh. Baca lagi Yohanes 1 Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yohanes adalah 1 sudah itu sudah selesai. Artinya Saya kan, ikuti irama Anda. Yesus artinya firman adalah itu kan firman yang adalah menjadi Allah, daging. Sudah Iya, selesai itu, Bang. Udah selesai. Iya, artinya firman Udah itu selesai. adalah Allah tuh. Iya, sudah selesai. Iya, Artinya sekarang firman itu adalah iya. Allah. Oke. Ya, selesai Ketika itu. Yesus menerima firman, berarti Yesus menerima Allah gitu. Oke? Yesus menerima Allah. Segala Tuhan yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kau dengar dari aku adalah Tuhan yang bukan dari aku, tetapi Tuhan yang berasal dari Tuhan. Gitu maksudnya. Begitu. Salah. Hah? Nggak gitu maksudnya Bang Juma. Anda mengatakan firman yang keluar Saya dari nggak- Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus menerima firman dari Tuhan. Berarti Yesus yang adalah Tuhan menerima Tuhan dari Tuhan. Tuhan berfirman menuju Tuhan, dan yang menuju Tuhan adalah Tuhan. Tertawakanlah dirinya. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan puas-puasin. Puas-puasin. Bang Juma. Ya, Bang Juma. Puas-puasin. Bang Juma. Puasin Ya, diri Bang Anda, Juma. tertawakan diri Anda. Bang Ayo. Juma lupa. Apa lagi? Lupa Yohanes 1 ayat Apa? 14. Ya toh. Firman Lupa telah menjadi Yohanes 1 ayat daging. Iya toh. Firman menjadi daging. Menjadi Si daging. firman setelah menjadi daging, dengar. Manusia si kan? firman setelah manusia. Loh, Kak, manusia Nah, kan dia? apakah manusia? Firman menjadi manusia. Pertanyaan Ya. saya, apakah manusia ini masih menerima firman? Masih menerima firman. Kan dia itu firman itu sendiri, Bang. Masa dia menerima Apakah masih firman? menerima firman? Apakah masih menerima firman? Itu kan firman itu dia sendiri. Apakah dia masih menerima firman setelah dia adalah dia sendiri?
Mas, firman itu adalah dia sendiri. Kok menerima firman Iya, lagi? iya. Yang saya tanya kepada saudara, apakah dia masih menerima firman? Tidak. Oh, Wong firman itu dia sendiri. tidak. Oke, tidak. Gitu. Baik. Oke. Hah. Sekarang yang ketika dia dibaptis, firman siapa yang keluar dari langit? Ini Ya, lanjut. anakku. Itu firman siapa itu yang keluar? Inilah Ya. anakku, Siapa yang kepadanya aku berkenan. Ini firman apa ini yang turun dari langit? Firman apa lagi nih? Ya. Yang turun dari Ini langit. Bang Juma. Ah. Jadi jadi Allah itu ya, Allah itu Bang Juma. Ya. Dengar apa dulu, lagi? Bang Juma. Allah itu Iya. maha kuasa. Ya. Maha kuasa. Ya kan? Mulai kacang-kacang, kacang-kacang. Mulai pakai jurus gereja nipu jemaat. Maaf, ini bukan gereja. Anda tidak diizinkan menipu di sini, Bang. Maaf, Enggak, ini saya bukan enggak gereja. Gini, kalau Bang Anda Juma menipu mau dong dengan anak mendengar, Tuhan Maha Kuasa. Itu jurus terakhir. Itu jurus terakhir. Firman menjadi daging setelah di Sungai Yordan, dia masih mendengarkan firman yang keluar dari Tuhan Bapa. Berarti kalau yang keluar dari Tuhan Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan menumpahkan Tuhan di Sungai Yordan. Tertumpahlah Tuhan turun, banyak kali Tuhan jatuh ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keluar Tuhan dari mulut Tuhan, tumpah ruah di Sungai Yordan, mendapati kemudian Tuhan yang ada di bumi berupa daging. Tuhan menumpahkan Tuhan keluar, diselenggarakan oleh Tuhan yang lain. Inilah yang saya katakan filsafat Helenisme. Filsafat Helenisme, filsafat yang irasional, yang tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan Yesus pun ya, tidak menganut ajaran itu. Mengapa dia turun Ya. menjadi hakim? Karena untuk membersihkan dirinya dari filsafat-filsafat seperti ini. Halilintar. mantap Bang Juma. Jadi yang di Sungai harus Yordan mantap. itu Bang Juma, ya, yang di Sungai Yordan itu, ya, waktu Yohanes membaptiskan Yesus itu, ya, justru Ya. itu menunjukkan kekuasaan Allah itu sangat besar. Ya, itu intinya. Apa lagi nih? Sangat Sandiwara apa besar lagi nih, Bang? kuasa Allah itu. Ya, dia menguasai di langit, sandiwara apa di lagi? bumi. Ya, toh? Ya. Kayak Kalau- ajaran ini kalau ya, tidak kayak ada ajaran itu. Dewa Dewi ya. Dengar dulu Iya, Bang. kayak Juma. ajaran. Itu Sabar dulu, perkara Anda harus Anda dengar saya. terima atau Berarti- tidak, ya. Berarti sama seperti Perkara- ajaran paganisme ya. Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa padi. Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa laut, dewa api, dewa gunung, dewa leo, dan seterusnya. Ya. Berarti sama Jadi- seperti ajaran politeisme, Helenisme. Iya kan? Ya. Betul? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Iya, Juma mengatakan begitu. nggak masalah. Tapi bukan itu, Bang. Begitu. Ya, bukan Lalu itu apa? yang kami imani. Lalu apa Ya. kalau bukan itu? Yang kami Apa kalau bukan imani itu yang bukan Anda jual? seperti pendapatnya Bang Juma. Lah tadi Anda Bukan. mengatakan apa? Tuhan Maha Tidak Kuasa. ada yang mengikuti pendapatnya Bang Juma. Saking Tidak ada. Anda barusan mengatakan saking kuasanya dia berkuasa Nggak ada, di Bang langit, Juma. dia juga berkuasa di bumi. Yang berkuasa di bumi namanya Tuhan Yesus, yang berkuasa di Jadi- langit namanya Tuhan Bapa. Hihi, cakuri. Jadi yang diimani oleh orang Kristen itu tidak seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Ya. Loh, Anda mengatakan Itu tadi Tuhan Anda intinya, berkuasa, berkuasa di bumi, berkuasa di langit. Loh iya, memang Tuhan Tuhan mana saya yang sangat berkuasa di bumi? Bang Juma. Dia Iya. berkuasa. Tuhan Anda Dia sangat itu- berkuasa. Saking Dia saking sangat kuasanya, berkuasa. saking Saking kuasanya kuasa. Tuhan Anda sampai dia menciptakan Tuhan-Tuhanan Loh, baru. memangnya Tuhannya Bang Juma tuh berkuasa apa enggak sih? Ya berkuasa dong. Gimana kuasanya seperti apa? Dia menciptakan langit tanpa tiang. Ketika Tuhan Anda mengatakan Tuhan Caranya tiang dia langit, menciptakan bagaimana? kenapa Anda mengatakan caranya? Innama amruhu ita arada syai'an Caranya, ayakuna lahu kun fayakun. ayatnya bagaimana?
ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka cukup dia berkata jadi, maka semuanya jadi. Jadi itu apa? Kalimatnya apa? Bukan. Kuasa Tuhan saya nyata hari yang ini. mengatakan jadilah itu kan kalimatnya toh. Tuhan yang mengatakan itu. Jadilah terang, iya, kalimatnya jadilah tuh, kalimat bumi, Tuhan kan. jadilah alam. Lah, Iya. artinya kan jadilah. Ketika dia bilang Iya. begini, jadilah bumi, maka itu jadi. Itu kan kalimatnya. Jadi Iya. kalimatnya Kalimatnya. yang berasal dari sifat. Yang berasal Tapi dari itu sifat. bukan Allah ya. Yang kalimatnya itu bukan Allah. Bukan. Yang Berarti Allah berkata bukan adalah menciptakan bumi. Allah. Yang berkata Berarti Allah adalah itu nggak Allah. bisa menciptakan langit dan bumi. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti Sama. ini. Ketika knalpot, dengar. Ketika knalpot motor bersuara, apakah suara motor itu adalah motor? Jawab. Jangan ke situ. Ketika Allah mengatakan jadilah bumi, bumi jadi. Jadi bumi. Kalau ada Jadi ya, bumi. yang mengatakan jadilah bumi ini kan Allah tuh kata Bang Juma. Allah betul. Iya Betul. Artinya yang Yes. menjadikan bumi ini adalah Allah. Allah. Lewat kata-katanya. Yes. Iya toh. Jadilah. Iya. Iya. Berarti yang menjadikan bumi ini adalah Allah. Iya betul. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik kepada Anda. Ini Kenapa Anda bingung di situ? Dengarkan. Ketika firman keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Aduh, capek aku apa cuma. Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging. Capek aku pun. Apakah daging ini Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging, apakah daging ini Tuhan? Ya kan dagingnya kan jadi toh. Yang membuat apakah daging ini Tuhan? siapa? Apakah daging ini yang Tuhan? membuat daging? Yang membuat daging. Anda ini selalu bertanya ketika ditanya. Loh, Habis itu iya, Anda tertawa. makanya. Iya, Saya bertanya, Iya. apakah daging ini adalah Tuhan? Ya tidaklah. Dia kan ciptaan. Daging itu Tidak. kan ciptaan. Ciptaan. Yang membuat daging Berarti ini Yesus jadi adalah Tuhan. Berarti daging Yesus ciptaan. Udahlah. Kalau Anda mengatakan daging adalah firman, itu salah Bang Juma. Salah. Itu logikanya terbalik. Ya udahlah Bang Juma, sudah malam ya. Jadi sebelum saya turun ya Ternyata Yesus adalah ciptaan. Makasih. dan sebelum saya Terima turun Bang Juma ya, kasih. sebelum saya turun. Oke, thank you. Sebelum saya turun, saya ucapkan terima kasih Bang Juma. Dari budaya, belajar dari sejarah. Iya, oke, makasih Saudara Blasius. Makasih. Ya, tepuk tangan untuk Saudara Salesius yang sudah jujur mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Malam ini kita mendengarkan bahwa firman menjadi daging, firman jadi matahari, matahari ciptaan, menjadi daging ciptaan. Yesus adalah daging, Yesus adalah ciptaan. Siapa yang menyembah ciptaan, untuk itulah Yesus datang menjadi hakim. Menyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah daging yang adalah ciptaan. Ketepak, ketepuk, ketepak, 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 ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, pak, 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 pak. Silakan saudara, semoga Anda bukan penyembah ciptaan. Halo, semangat. Tahajud. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Apakah Anda penyembah ciptaan? Hehehehe. Makasih teman-teman atas dukungannya. Ya.
Tolong bantu kita supaya kita tidak ngantuk. Naikkan kemudian teman-teman kita yang non muslim untuk kita ajak berdiskusi, tapi yang sedikit berilmu ya, jangan yang bikin ngantuk aku nanti. Kenapa tadi dipertahankan? Karena dia lumayan ngotot, ujung-ujungnya keok. Halo, semangat Isya. Ini Ramses ini dibuang aja, ada gunanya pun. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Katolik, Protestan, Hindu. oh, Hindu. Mengapa mana hatiku? Ya, ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada yang ingin disampaikan? Mau dengerin aja. Oke, Bang, silakan Bang. Kita tunggu yang lain ya. Halo, Saudara Aditya, semangat Isya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lombok, Bang. Maksudnya agamanya, Bang. Di sini bukan tempat sensus penduduk. Oh, aku muslim Bang. Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Saudara muslim kita. Silakan yang non muslim naik. Halo, semangat Isya. Halo. Halo, saudara tua. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Katolik, Protestan. Kristen. Oke, baik. Silakan buka kamera, kita tanya jawab diskusi terkait dengan tema Yesus Hakim Adil. Cuman mau tanya saja Bang, kenapa selalu membahas Yesus? Karena ada yang menggunakan Yesus, nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Yang menyesatnya itu di mananya yang menyesatkan? Ketika manusia digiring untuk menyembah Yesus, itu adalah sebuah penyesatan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus akan datang menjadi hakim. Menjadi hakim Yesus itu. Dan pola penghakimannya adalah yang berdasarkan firman yang diterima dari Elohim. Ya, ada nggak coba firman kamu, Elohim? Kalau kamu benar-benar membahas Yesus, coba kamu tunjukkan ayatnya. Buka kamera dulu Bang, baru kita diskusi abangku. Santai aja kita. Yuk, buka kamera yuk. Tenang aja, saya akan menjawab semua pertanyaan saudara. Silakan. Ya. Gelap Bang, gelap. Itu terang nih. Gelap. Nggak ada, nggak kelihatan di sini Bang. Gelap. Terang. Tunggu ya. Nggak ya, silakan. Boleh bertanya Pak, Bang? Iya, di sini memang kita tanya jawab. Komal ini untuk tanya jawab. Iya. Silakan. Kalau si Muhammad itu dia percaya Allah yang mana dia? Ya, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Iya, Allahnya itu sejarahnya bagaimana? Kenapa dia sampai sejarah. tahu bahwa? Kenapa dia sampai tahu bahwa? Kenapa dia sampai percaya Allah itu ada dan kenapa Kamera dia dulu, sampai Bang. kira-kira Kamera sejarah dulu, Allah Bang. yang dia cerita Diterangin. itu bagaimana? Diterangin dulu ininya Bang, kameranya Bang. Biar kita
Ya, Bukan kayak sudah diskusi terang. dengan Anda. Nggak ada di sini, gelap di sini, Bang. Umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Iya, itu sih yang tanya. Gelap di sini, yang saya Bang. mau tanya. Gelap di sini, Bang, gelap. Nggak ada di sini, nggak ada, nggak kelihatan. Masa? Ya itu Iya, yang saya nggak mau ada bertanya. kelihatan. Si Muhammad itu percaya Allah yang mana? Kamera dari mana? benerin dulu, habis itu Anda boleh bertanya 1001 pertanyaan, silakan. Tapi kamera dibenerin dulu, Bang, biar kita diskusinya ini betul-betul dengan orang gitu loh. Oke, tunggu. Oke, Padahal kamera saya sudah jelas nih loh, Bang. nggak ada terang di sini, Bang, gelap, nggak ada sama sekali, setitik cahaya pun tak ada. Sudah. Nggak ada, kita nggak lihat. Sedikit pun nggak Oke, ada, Bang. tunggu. Gimana ya? Sudah, Bang. Nggak ada, Bang, tuh nggak ada di sini, nggak kelihatan, gelap, benar-benar gelap. Nggak ada siapapun yang terlihat di sini, nggak ada. Sudah ada lampu terang di sini loh, Bang. Iya, Mungkin cuma kameranya tertutup, nggak ada. kamera sudah terang. tertutup ini. Gimana ini teman-teman? Kok jadinya gelap kita di sini? Moderator gimana, moderator? Diberesin dulu kameranya, Bang, habis itu minta permintaan ke atas. Halo, semangat Isya. Semangat. Halo, Bang. Assalamualaikum, Oke. Pak. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya, Bang. Turunin rendah. Siap. Siap. Halo, selamat Isa. Sirajoloan. Semangat Isya, Bang. Halo. Semangat Isa. Halo. Halo. Halo, Bang Jenderal. Jenderal. Teman-teman yang muslim mohon untuk batalkan permintaan biar teman kita yang non muslim bisa masuk ya. Ini permintaan rame kali, tapi rata-rata namanya muslim gitu. Harap kerjasamanya teman-teman, kita naikkan yang non muslim ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini teman-teman. Yang Anda sedang nyimak di sini, terima kasih udah mendukung live kita. Salam kenal semuanya yang baru bergabung. Halo, semangat Isya. Halo. Halo, Iya. Dari mana abangku? Kok dari Proten? Kupang NTT. Baik. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Baik, Abang. Makasih. Ini ada tema terkait dengan Yesus, hakim yang adil. Ya, kalau menurut saya Yesus hakim yang adil. Oke. Karena dia adalah Nah, segala-galanya.
Maha Pencipta Oke. langit dan bumi. Oke, ada dalilnya, Bang? Dalilnya ya yang jelasnya memang dia Maha Pencipta langit dan bumi. Terus Nah, menurut kalau Mas di ini, pengadilan Mas Suma gimana? Kalau di pengadilan Anda berbicara tanpa data, apakah Anda bisa dijadikan tersangka? Enggak, saya enggak ini, tapi menurut ajaran kita memang dia adalah segala-galanya. Kalau Yesus. tidak ada data, apakah itu Yang pembohong, Bang? Kalau ada orang berbicara tanpa data, berbicara seenak perut, apakah itu pembohong atau gimana? Saya enggak terlalu dengar suaranya Mas Suma. Coba buka maskernya dulu. Oh, berarti Anda Suaranya sama nggak jelas. seperti Uus. Anda sudah Coba mulai buka perkara maskernya. Anda ribut dengan masker, artinya Anda sudah kalah duluan, berarti Anda belum Bukan, berjuang bukan udah masalah kalah. kalah yang enggak dengar suara. Itu Suaranya buktinya Anda menjawab. Nih, kebiasaan seperti Paulus berarti. Ini Anda mengatakan Yesus adalah hakim yang adil. Kalau Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, berarti Anda salah satu orang yang akan dilemparkan ke neraka oleh Dia. Terus kamu masuk ke Karena surga. Anda membicarakan sesuatu yang tidak Ya, Yesus terus kamu sampaikan. masuk ke gitu. surga. Kalau aku ke neraka, kamu ke surga. Oh jelas, itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Oh, udah pasti ya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Hidup kekal itu di surga. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan dia memiliki Tuhan yang disembah, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti kami umat Islam mendapatkan hidup kekal. Nah, saudara malah mengenalnya sebagai Tuhan. Dialah segala-galanya yang menciptakan segala. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Orang yang tidak mengenal Yesus tidak bisa memperoleh hidup kekal, tetapi Yang kematian menciptakan kekal. langit dan bumi ini menurut Mas Suma siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, bukan Muhammad. Bukan, Nabi Muhammad juga ciptaan. Sama seperti Yesus ciptaan. Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama ciptaan. Gitu, Bang. Muhammad Jadi diciptakan oleh siapa? oleh pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Berarti Tuhan Yesus Kristus kan? Yesus juga ciptaan hakim Tuhannya yang adil, Yesus. kan? Yesus Iya, hakim yang adil. kan? Enggak, maksud Kenapa? saya Yesus hakim yang adil enggak? Yes, untuk Ya, itulah dia kamu mengakui menghakimi. itu. Sudah, kalau kamu udah mengakui Yesus hakim yang adil, saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Ya, makanya saya katakan kalau Yesus Berarti itu hakim bukan- yang adil, berarti bukan Muhammad harus ada yang yang terdakwa. menciptakan. Harus ada yang terdakwa. Oh, di sini. Kalau Yesus hakim, ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Baca Matius 7, 22, 23. Adanya orang-orang yang menuhankan dirinya, mereka yang terdakwa. Nyahal daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Maka yang Ya terdakwa jelas, di karena sini dia memang adalah Tuhan Kristen. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Dan justru dia- itulah ia datang mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Walah, Bang Suma. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen. Yang bernubuat? Kristen. Bermujizat? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus siapa? Aliteng. Itulah makanya dia turun menjadi hakim, karena ada yang terdakwa. Yang terdakwa ya kalian, Bang. Walah, ada-ada aja Bang Suma malam-malam gini kok. Loh, itu dalil. Lucu-lucu juga. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Kalau Anda mau tertawakan diri Anda, silakan, saya bantu.
Aduh. Saya bantu tertawa kalau mau tertawa. Iya. Silakan Anda tertawakan diri Anda yang menuhankan Bang Suma, ini hakim. aku mau bertanya sedikit Bang Suma. Bisa nggak di Silakan. luar daripada konteks yang di atas nih? Boleh, silakan. Kenapa itu pergi ke Arab minum air kincing unta itu benar nggak? Nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya. Tapi kok di sana Nggak ada. tunjukin videonya. Bisa nggak? Iya, itu orang-orang yang mau minum silakan aja, tapi tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Nah, sekarang saya balik nanya. Saya balik nanya. Yang minum Tunggu. itu. Ya, enggak, maksudnya kamu dengar dulu. Yang minum itu orang Kristen apa orang Muslim? Di zaman Nabi Muhammad orang non-Muslim, orang kafir. Di zaman Nabi Muhammad yang minum itu adalah orang-orang kafir, bukan Islam. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Betul. Apakah boleh minum kencing onta? Ya? Oh, bagus, terima kasih. Udah, itu aja. Berarti yang minum kencing onta kalian, bukan kami. Walah, kalian lagi. Astaga. Loh. Segala sesuatu halal bagiku. Itu ajaran Paulus kan? Segala sesuatu halal. Apa yang haram di Kristen? Kalau segala sesuatu halal, apa yang haram? Kencing onta. Boro-boro kencing onta, babi aja dimakan. Apalagi hanya sekedar kencing onta. Sekali lagi bang, sekali lagi. 1, 3. Coba buka masker mas, maskernya biar suaranya jelas. Bang Suma, biar kita debatnya enak. Sekali lagi bang, sekali lagi bang. Suaranya yang jelas. Buka maskernya dulu, coba. Berarti Kristen boleh minum kencing onta. Gitu abangku. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita naikkan yang lain. Ya kasih naik yang lain aja. Saya nggak dengar suara. Kamu pakai masker. Oke. Silakan. Pada dari tadi kita nyambung diskusinya. Silakan teman-teman non-muslim dan yang muslim juga, yang non-muslim yang ingin minum kencing onta untuk daftar ya, nanti kita akan kirimkan kencing onta. Jadi jangan lagi menghujat orang yang minum kencing onta karena itu bukan perintah. Itu kejadian orang kafir datang minta petunjuk kepada Nabi Muhammad karena dia lagi sakit, ingin menghangatkan tubuhnya. Nabi Muhammad kata, minumlah kencing onta campur dengan susu onta. Orang kafir itu meminumnya dan sembuh. Bukan disuruh kepada umat Islam. Makanya tidak ada umat Islam itu kemudian mengakui bahwa itu adalah perintah wajib atau sunnah. Itu enggak ada. Semangatkan malam. Malam juga bang. Katolik Protestan saudara. Katolik. Baik. Mohon dengan izin silakan kita buka kamera. Kita diskusi tema yang menarik. Yesus apakah hakim yang adil? Waktu dan tempat disilakan. Ngurus dulu agama mula bang, baru ngurus agama orang gitu. Nah ini bagian dari agama saya saudara. Iya justru itu, jangan lu sibuk agama orang lain, walaupun agama sendiri juga baikin begitu. Jangan sampai nanti kan salah paham atau gimana begitulah bang. Membahas tentang Yesus hakim adil itu bagian daripada ajaran kami. Itu ajaran kami juga. Begitu kawanku, karena Al-Quran datang untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu akan dibersihkan dari dia orang-orang kufur gitu. Nah salah satu metode membersihkan Nabi Isa itu ya begini. Gitu kawan. Ayo teman-teman non-muslim naik, nggak usah marah. Tidak usah jengkel kesal, diskusi aja kita. Santai kita bisa. Iya, halo juga bang.
Yo, selamat malam. Malam saudara. Katolik, Protestan, sahabat Gemarsya. Silakan, syukran. Buka kamera abangku biar kelihatan auranya yang menjadi orang baik. Silakan. Iya, selamat malam, Bang. Malam juga, salam kenal dari saya Bang Suma. Silakan. Iya, tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Iya. Silakan. Kalau boleh aku pertanyakan, Boleh, boleh. kalau Islam itu ikut perjanjian apa dia? Perjanjian Al-Quran. Maksud perjanjian lama atau perjanjian baru? Enggak ada, karena perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen. Jadi kami hanya ikut Al-Quranul Karim. Maksudnya yang jalan di sekarang itu, yang sekarang itu Al-Qurannya itu masih perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan perjanjian lama, bukan perjanjian Yo, baru. Al-Quran. Kalau di dalam Katolik kan ada Injil. Kalau di Muslim kan ada Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Al-Quran ini adalah ketetapan Allah untuk seluruh umat manusia, sedangkan Torah untuk Bani Israel, Injil juga adalah ketetapan Tuhan untuk Bani Israel. Bible mungkin maksud Anda. Bible ini adalah surat-surat pewarta yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus, yang kemudian bukunya, catatannya dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci oleh Kekaisaran Roma pada saat itu, pada saat pembentukan sekte atau keyakinan mereka yang bernama Katolik. Berarti Anda belum paham. Justru yang saya sampaikan ini adalah pemahaman. Berarti Anda belum paham tentang Al-Quran juga kan? Kenapa bisa Anda mengatakan seperti itu? Iya. Karena dalam Katolik itu Injil dalam Katoliknya itu kan Injil. Jadi kalau dalam Islamnya itu kan Al-Quran. Jadi Injil itu yang kalau kita dalam Katolik sekarang itu ikut perjanjian baru. Maksud yang saya tanyakan itu yang sekarang Al-Quran itu masih ikut perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Enggak, kan udah kujawab. Al-Quran itu adalah kitab suci independen yang mencakup seluruh kitab-kitab sebelumnya dan juga mencakup tentang perintah-perintah Tuhan yang berlaku kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat itu adalah kitabnya Yahudi, mengikat Yahudi. Kemudian Injil itu adalah kitabnya Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Yang Anda imani sebagai Katolik itu bukan Injil, tapi Evangelion, kabar gembira. Dari mana kabar gembiranya? Dari makhluk asing yang datang kepada Paulus mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu sudah ditebus dosanya oleh Kristus yang mati digantung di atas tiang salib. Karena begini. Iya. Karena Yesus lahir itu makanya sudah ada perjanjian baru. Makanya dia datang lahir di dunia untuk membuka perjanjian baru. Makanya dulu itu sebelum perjanjian baru dalam Katolik, sebelum perjanjian baru itu semua satu dengan Islam. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu semuanya sama. Karena apa? Dulu itu dilarang, semuanya dulu juga Katolik itu begitu, dilarang memakan daging yang berkuku belah, termasuk di mana Katolik yang sekarang jalani dilarang? Islamnya sekarang. Di mana Katolik Itu dilarang makan? Itu kan kitabnya Yahudi. Perjanjian lama. Itu kan kitabnya Yahudi, Bang. Perjanjian lama. Kitabnya Yahudi. Kenapa? Itu kan perjanjian lama. Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Kenapa makanya Katolik itu kan ikut-ikutan? perjanjian lama. Tahu, itu perjanjian baru yang Makanya Anda anggap sekarang perjanjian itu kalau lama. mau dibilang makanya kalau sekarang itu mau dibilang kan Islam haram makan daging babi yang berkuku belah, yang kaki berkuku belah. Itu mereka karena masih ikut perjanjian lama. Karena Katolik juga enggak ada dulu itu hubungannya. Enggak ada hubungannya perjanjian lama dengan Al-Quran. Enggak ada hubungannya perintah di perjanjian lama ya perjanjian lama. Al-Quran ya Al-Quran. Enggak ada hubungannya. Haramnya babi itu berlaku untuk kaum Bani Israel pada zamannya. Haramnya babi berlaku pada seluruh umat manusia pada zaman Islam itu sudah diwahyukan. Nah, Katolik ini sebenarnya tidak ada perjanjian lama di Katolik. Itu kitabnya Yahudi yang ada berarti kamu belum paham juga dia.
Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya. Tidak. Lalu? Muslim juga itu ada perjanjian yang mereka pakai sekarang itu perjanjian lama. Coba abang bukalah. Di mana perjanjian lama di Al-Quran? Ada. Di mana, Bang? Anda tolong belajar agama Anda pahami dulu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Jadi kalau berbicara itu berdasar dengan ilmu, bukan hanya ngomong asal ngomong gitu. Anda mengatakan ini itu tapi nggak ada dasar. Itu sama halnya seperti kalau Kalomang berbicara tidak ada dasar pijakannya, cuman bunyi-bunyi doang. Yang penting bunyi gitu loh. Itulah yang orang Sulawesi katakan yang penting bunyi. Asal bunyi doang, nggak ada isi. Tapi beragama, agama itu mencerdaskan kita. Maka sebagai umat beragama yang kita harus menguasai agama kita ini dasarnya apa, di mana dan bagaimana. Jangan halusinasi, abangku. Begitu. Apalagi kita berbicara agamanya orang. Seenak perut kita ngomong Islam itu begini, Al-Quran itu nggak bisa kayak gitu ngomongnya. Harus berdasarkan ilmu. Nggak bisa tidak. Halo semangat Isya. Kenapa ini abang ini? Ronald. Hello. Kliko. Juma. Jumpa lagi Juma. Siap. Jumpa lagi. Siap. Jangan Silakan. maki-maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Oke, baik. Enggak jera-jera kau bahas-bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan, Abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Ya Berarti urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang menjelaskan. Ya bahas ajaran agamamu lah. Al-Quran Ya, bahas. Inilah Al-Quran yang dibahas. Mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Enggak ada kan? Ya, ada. Bukalah ayat-ayat di kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Itu kan Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan. Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa yang bilang Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Otakmu Anda yang bikin sendiri. gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Otakmu itu kan? Tenang. Oh enggak. Di Otakmu dalam bilang gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa, Bang? Ada berapa? 3, Bang. 3. Itulah makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Loh. Anda tinggal menjelaskan, Bang. Nggak usah marah. Jadi nggak perlu. Tinggal Karena Anda otakmu jelaskan. itu tidak sampai. Kau itu Islam, bisa. tidak sampai dengan otak Kristen. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. Boleh, kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama Buktinya ibunya. kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya, nggak ada Yang kau anggap hubungannya. kafir. Kan nggak ada hubungannya. Nah, Kan itu. Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, Bang. Bahas aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Yesus Makanya kau mengajarkan. bawa Yesus. Di Quran tidak ada Yesus. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang Tidak ada diajarkan oleh Yesus di Yesus. Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Pakai otak. Anda Pakai otak. salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Kau yang bilang gitu. Contoh,
Memang Anda. Al-Quran itu Nih. punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira? Bahasa moyangmu itu. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, zalikal kitab la raiba Allah, fihi hudan. mana ada bahasa, pakai otak. Jangan bodoh kau lah. Jangan Mana nangis ada dulu, bahasa Bang. Quran? Jangan nangis Enggak, dulu, mana Bang. ada bahasa Quran? Enggak ada. Oke, kalau Bahasa begitu- itu yang dipakai oleh negara, suku Oke, atau baik. daerah. Baik. Tolong Kau pakai otak lah. Jangan Jangan selalu bilang framing orang. Jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodoh itu, bodohmu itu Jangan kau mengatakan tularkan orang sama bodoh lain. selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan orang sama orang lain bahwa bodohmu itu. Enggak udah ada. Jangan itu. menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar. Ya, Anda Kau tadi pintar. mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di Kau atas anggap muka saja di bumi kitab ini, ada dengar Yesus. abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda. Ya memang Apakah itu kuasa Tuhan itu kau kuasa di bawah logikamu. Itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, Saya jelaskan saya sama dengar. kau di kitab Oke, saya kami, dengarkan. itu kuasa Silakan. Tuhan. Silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia itu kuasanya. Dia mati di salib itu kuasanya. Oke, Dia mau tolong apa saja tunjukkan. dia kuasanya. Jadi Tolong kau itu tunjukkan. memasukkan logikamu Tolong di kuasa tunjukkan Tuhan. dalilnya. Enggak bisa, Boleh Anda enggak bisa. tunjukkan Jadi dalil, tujuanmu abangku. apa bahas agama Kristen? Tunjukkan Tujuanmu dalilnya. apa? Tujuannya supaya tidak ada orang murtad. Karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, pikiranmu Itu lagi. fakta, itu Otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, iblis kau itu lagi. real, Ada. itu fakta, itu real. Kenapa Lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif thinking Quran? kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Kenapa? Tujuanmu Kenapa mungkin Anda ada tujuan menyebut- di balik ini sama kau. Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa moyangmu Alkitab, bahasa Loh, moyangmu, bahasa agar moyangmu. kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab, saya tanya. Sekarang Bahasa bolehkah dikatakan Bu Alkitab Bahasa matematika? bapakmu Alkitab. Itu bahasa Iya. Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, enggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba, itu coba. enggak bahasa Pernah? buku. Apakah Alah. Anda Bodoh apakah Anda kali kau ini. Sekolah apa kau? jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masih Bodoh. Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda Itu mengatakan bodoh kalau bahasa Anda masih daerah, itu Kristen. bahasa itu yang ada bahasa daerah, bahasa Apakah negara, Alkitab bahasa- itu bahasa Itu. daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda Bahasa pusing. Indonesia. ternyata. Bahasa Dari Indonesia. mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Ya, Alkitab itu justru bahasa saya Indonesia. bertanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia. Makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu. Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Hah? Memang Gitu. otakmu ini Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Please. enggak, heran saya bodohmu ini udah Jangan keterlaluan mengatakan bodohmu. orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Kitab itu bahasa Satu-satunya Indonesia. agama yang tidak menggunakan Pakai otak, akal pakai otak. di dalam beragama Pakai otak. itu agama Anda. Dengarkan itu. Pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, kubilang. Karena Jangan. bodohmu Karena itu jangan agama jual. Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan, jangan menjual Jangan kebodohan. selalu mengatakan otak, jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya Pakai otak kalau agama ngomong, yang pakai tidak otak. menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong, pakai otak. Oke, Kalau ngomong. sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Nah, mulai ngaco kan? Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku Mulai jangan ngaco. emosi dong, Bang. Abangku Siapa yang yang emosi? ganteng. Oh, enggak. Jangan emosi. Kau ini Jangan bertujuan nyerang apa sebenarnya? pribadi. Tujuan apa sebenarnya Abangku, kau ini? Ada tujuanmu di balik ini. Tanya lembaga Punya- Bible punya- Anda. yang jahat kau ini. Tanya lembaga Bible. Punya niat buruk Kenapa? kau ini. Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam?
Siapa yang menggunakan apa istilah Islam? Itu kan bahasa Indonesia. Apalagi? Alkitab, Allah, Roh Bahasa Kudus, Indonesia. Nabi, Rasul, iman, Bahasa Indonesia itu bahasa imam, Indonesia. Makanya saya ajari kau bahasa Indonesia itu semua. Ayat, mukjizat, nenek syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran, ada bahasa Arab. Alkitab itu Mana bahasa ada bahasa apa? Quran. Alkitab itu bahasa. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen jangan bilang otak. Karena dari ngomong kau bodoh itu. Satu-satunya Kau tularkan agama, sama orang lain bodohmu itu. satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. Enggak, janganlah. Jangan gitu, jangan Niat nyerang jahatmu pribadi. itu jangan. Niat jahatmu itu jangan Jangan teruskan. nyerang Entah apa pribadi ya niatmu. bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, nggak maksud bagus. tujuanmu entah apa yang kau Ini kita koreksi bahas apa Kristen. Ini ya karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak Nah, aja. itu kan otakmu itu memframing kan. Matius 28 nomor Framing itu, 19. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil. Iya, mengajarkan. Tapi itu kan mengajarkan. Enak aja. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat nih. Anda nggak sadar, ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatmu sudah lain. Saya tanya. Tujuanmu apa? Setiap buka komal selalu membahas ajaran Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Ya mengajarkan. Tapi tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka mau mereka ya udah. Dalilnya jelas Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak atau ada bukan? paksaan loh, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah tapi atau bukan? kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Diam kau di situ. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, Kalau kami tidak mau buka ya Kristen, isi. ya udah. Kami Jadi ada buka Islam itu. isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Gitu bangku. Nggak ada hakmu mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, Bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk Barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan. Pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran, maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya.
ada di balik itu, ada di balik ini sama kau ini. Negatif Ada memang, kau ini. ada memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad, Ya udah menyembah. ajari umatmu kalau ini itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan, wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya Ya udah, datang menghalang. di Syed, umatmu saja ajari itu. Syed, jangan mau menyembah makhluk di umatmu kuburan. Syed, jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Ngapain- Anda marah? Ya, ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaranmu? Enggak ada di Quran Iya, juga. karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? terlalu mencampuri urusan ajaranmu. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bung. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual Juga produk ini. tahu kitab orang Anda lain. menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual. Supaya tidak Nggak mencelakakan perlu, orang lain. kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Hei, saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen. Anda mau Ngarang supaya kau saya lagi, diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau? Ngarang kau lagi, ngarang. Kok jadi ngarang? Buktinya Anda membawa Ngarang kau lagi. istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan akidah bahasa umat bapakmu itu kan? Islam. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Makanya Mana ada belajar Nabi dan kau. Rasul bahasa Indonesia? belajar kau, belajar. Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenekmu bahasa negara. kiper, nenekmu kiper. Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran Quran. saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Nih orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat Menangis, kedua. menangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Nah, untuk apa kau tunjukkan itu? muttaqin. Untuk apa kau tunjukkan? Alladzina yu'minuna bil Untuk apa kau ghaibi tunjukkan wa itu? yuqimuna as-salat Allah. wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Allah. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab ada nggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada nggak Makanya sama. tertulis? Ada nggak tertulis Alkitab di kitabmu? Nggak ada urusanmu. Kok nggak ada Urusanmu apa di urusan? agama orang lain? Nih Alkitab adanya di Quran, tidak ada di kitab lain, termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini nih tulisan, lu Alah. baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah, itulah Bukan bahasa bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak Itulah semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab itu pakai otak. Nih, ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada, ada. Nenekmu kiper. Nggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Lalu ini apa? Ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa apa ini? Nah, bahasa Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, pakai otak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Alkitab Ini sekarang juga ada kita di bahasa Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab.
Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Sekarang Al-Arab, ini Al-Quran kita di dipakai. Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia yang kenapa kau bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, Tuyul? Bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bas. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, Bosku. Memang bahasamu bahasa Arab, bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, Bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak pakai lagi tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa Astaga. awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah Bukan begitu. Bukan bahasa bapakmu. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu, merugikan orang. Makanya jangan kutak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, Tuyul. Kamu yang sibuk mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah-istilah Al-Quran itu untuk apa? Memang hakmu apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. bapakmu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa? Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, ada bahasa Inggris, ada. inilah kalau mau naik ke komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu, Bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai tadi seperti tanduk kambing loh. Loh, dengan nyerang pribadi seakan-akan Anda ganteng kali. Muter balikan lagi setelah kau hajar, dihajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan. Apa dipermalukan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya jelaskan sama kau bahasa Arab itu. Kenapa nggak boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan. Dengar, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab. Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain Kenapa tidak kau bahasa- larang? Apa hakmu di Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Enggak, masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa al-fukat. Kan bisa pakai al-al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini tulisannya mana? Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul li. Apa? Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang larang bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dengan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu.
Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau Makanya pergi pakai otak, belajar, sekolah. kau belajar, Aku belajar. ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar kau belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab Nah, bahasa itu kan Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa Kenapa? yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab Bukan itu Arab nama. memakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Bahasa Arab. apa? Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Kenapa? Alkitab itu, Pak. Alkitab Bukan itu. masalah. Alkitab itu, Pak. Oh, Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Boleh Anda jawab Tahu bahasa pertanyaan Indonesia? saya? Tahu bahasa Indonesia? Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah Enggak, buku. definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, tak ajarin, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Alah, Buku- buku- makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak. Buku. Tetapi karena Kitab, satu buku. Lihat KBBI. kitab itu buku. Buku itu sama Pak. dengan kitab. Tahu? Kitab. Buku Kitab itu sama dengan kitab. Berasal dari Itu bahasa bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika di Indonesia kan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak. Buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan? Kau. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Semua Indonesia. bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu. Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Alkitab Apa- itu apa bukan bahasa definisinya? Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak. Definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah otakmu. Malu ya, Bang, ya, Tularkan sama malu ya. orang kebodohan. Abang, Jangan malu. jangan kau tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya, Nggak Bang, usah. ya? Malu ya? Enggak usah kau tularkan Malu ya, kebodohan abangku. itu, nggak usah kau tularkan. Abangku malu ya, Bang? Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya, Asal Bang? buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual Memang produk tujuanmu kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen Dibalikan sendiri nanti tidak paham dibahas Bible. Al-Quran. Silakan Anda keberatan. bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau janganlah. bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada, karena Kami kalian tidak ada tidak mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas Aduh. dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu, gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? ada. Alah. Tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan. bukan hanya satu Banyak terjemahan sebenarnya. Kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Apa? Ditanya-tanya, tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak Ya, mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada yang maunya. Nah, saya tanya Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya Memba- sama kau sekarang. Apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya nggak? tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek Nah. begitu?
Kenapa Jangan jadi begitu lah. kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di Nah, pemerintahan untuk siapa? apa saya tahu? Untuk Tidak apa? bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Jadi makanya hubungannya? dengan bahas agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Iya, Memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, nyoha, Iya. nyaho, nyoha. Keturunan Daud lah. Jadi Keturunan itu katanya. Di situ tidak makanya- dikatakan, dengar. Makanya Di situ jangan- tidak dikatakan keturunan maka Daud, tapi anak Daud. Otakmu itu jangan pakai untuk membahas agama Yesus orang lain, dikatakan karena sebagai anak kita Daud. beda pemahaman. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 nggak akan ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Ya terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible Terserah kau mengatakan itu. begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti Kenapa kau kalau nangis? terjadi pembahasan itu, Kenapa makanya kau tidak ada lagi nangis? toleransi Kenapa? agama. Kenapa kau nangis? Kau tidak Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu, kok bisa ke Maria, paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak Kan terus saya bilang. saya tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud? Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya, karena memang kau berdasarkan malu. kamu Gimana mau pemikiranmu menjawab? juga beda. Gimana mau menjawab? Udah beda cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Wah. Isa katanya. Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus, sesaman atau tidak? Tidak, Bang. Iya sekali. Memang pakai otak. Ya. Loh, Bisa. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Parah sekali. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kitamu ya kemencak kau. Jantung pindah ke kanan. Oh my Kalau God. kami nggak ada karena di Alkitab kami dihina itu ada Tuhan yang membela. Kami Siapa hanya yang saja menghina kitab itu, hanya Anda? saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Hah? Posisi Harusnya, kami yang menjelaskan. dengar. Kalau membela enggak. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa kan. ilmu. Karena Anda itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu, mulut Bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapakmu itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda mau hak untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hak melarang bahasa Indonesia digunakan. Tidak oleh ada juga kami. hakmu melarang-larang saya. Ya ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa kau bahas? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu bahasa Arab. kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen, Dan bahasa karena Arab kitab itu saya dipakai Kristen itu di bahasa orang Arab Arab. itu. Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memangnya Arab. kau orang Arab. Memangnya kau orang Arab. Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Ya, itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami.
Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu, itu Nenekmu bahasa Arab. kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, goblok. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Nah, menipu lagi, mengframing lagi kau. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? memang Emang kenapa orang rupanya? Kristen Kau itu Indonesia mau bisa pakai bahasa Arab? bahasa Inggris memangnya Emang hakmu apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Memang urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab mau apa? Jelas, Kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Alah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Alah, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu arwah. Bukan Dengan bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya Pret. kau belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci Bahasa disebut Quran, Roh bahasa Kudus. Quran. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Memangnya bahasa Arab itu ada hak Hantu suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Memang Maksud lu kau punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. kalau sesuai nggak apa-apa. Pneuma hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak Apa sesuai, Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Apa Nggak urusanmu bisa, dengan bahasa nggak bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di melarang Al-Quran, orang bahasa tidak ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang orang Nah, pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bung. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih menggunakan bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Kenapa Bukan kau itu tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu. Indonesia. Karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu, menipu. Ya iya dong. Iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Loh, Bahasa Indonesia. Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah nih parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya panas. Oh. Makanya pakai otak. Panas dia, teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Iya. Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia Siapa yang lagi. larang? Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Nah. Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh Weh. bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham itu bahasa ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia,
banyak bahasa Indonesia yang apa? kalian ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu itu terjemahan apa yang disebut kitab dengan bahasa kalian. Indonesia. Apa tujuannya? Apa itu bahasa Indonesia? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak ada setiap orang kamu buka, tertipu. Saya akan menentangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka, orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan suatu Silakan saat saya menentangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Padahal misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukanmu terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Asal Tidak bukan kau bisa. komal, saya akan masuk. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam, tidak bisa Anda Mencuri permalukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Emang bukan lagi. Emang bukan Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari Tidak bangsa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam tujuan. awam agar bisa menjadi Samakan Kristen. kamu dengan kota orang lain. Ada tujuan. Kau itu tujuan Maaf, apa? Ye. Pasti ada tujuan ini kan. Maaf Ada Ye. tujuan, makanya kau bahas-bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya, barat yang umatmu ke saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Sampai Itu ada umatmu gereja saja kau bernama Isa Al-Masih. ajari. Quranmu saja kau ajari. Sampai Quranmu ada yang sudah gereja bernama Kalam Ilahi. Tidak kuasai pun Quran. Kalam Ilahi ini. Huhui, huhui. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada Makanya lagi selalu kau dipermalukan ada lagi si istilah Edi. baru ini Siapa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Itu udah bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu tidak bahasa punya Indonesia. jati diri. Agama tidak Kami, punya kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Ah. Subuh itu bahasa Quran. Nggak ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu tidak boleh sehari-hari untuk nggak orang semua. lain, itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Alaha. Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya tuh ingin dengar. Alaha. Alaha. Alaha dari situ. Alaha kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan tuyul, Kasihan, Tuhan tuyul. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal klik itu juga tuh, bukan Alaha bahasa itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Kau kira sesembahan. bahasa Arab ya Allah. Allah. Itu bahasa Aramaik itu. Kasihan, 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 kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kau ini. Woi, cemburu ndak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan Kasihan mengumpulkan deh, koin kau kotak-katik kasihan agama orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina Kalau apologet mengumpulkan Islam koin, ajari Indonesia. kitabmu Yayasan sama saya umatmu. yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama umatmu. Jangan kita orang Oh, nggak lain, kau bisa, kotak-katik. nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa kau itu lagi kau bawa Kristen yang memulai, Kristen yang memulai bukan kami. lagi. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang memulai. Memang istilah moyangmu kan saya bilang Nah, istilah moyangmu. terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan.
menciptakan, agamamu yang Tidak menciptakan ada orang apologet Indonesia Islam dilarang ada. memakai bahasa Indonesia, tahu? Orang Agamamu Indonesia yang berhak memakai menciptakan bahasa kami Indonesia. ada. Kami menghindarkan Orang anak-anak kami Indonesia supaya jangan berhak memakai tertipu. bahasa Indonesia, Zuma. Sekarang saya tanya Orang samamu. Indonesia berhak Sekarang saya memakai tanya, bahasa nih, Indonesia. saya kasih contoh, Dengar. Ini ada bingkisan, Ya. ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di Tidak luarnya ada orang tertulis, Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham, Memang Dek? hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak, adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak Nah, menentukan kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu, adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-ngatik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari saja mengotak-atik Qur'anmu. adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya Mungkin meluruskan, tidak kau kuasai, ya? Makanya Adekku kau- itu modal. saya meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, Ajari ini saja ajaran agama Islam. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kitabmu, kali ngajari ini. mereka. Yang nonton 10.000 kali ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak usah Islam, kotak-atik Dek. kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah Paulus itu bukan Injil. Nah, itu Nah, itu manfaatnya. otakmu itu kan. Kau Itulah kira bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi, kepada kau- Bang Suma, Bang Suma, kau menyanggah apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh, gitu. Jadi yang tidak Oh, kau tahu pun kau gitu. ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen mengerti, itu kau ajari. ajaran Itu. Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan kotak-katik agama ajaran Kristen. yang tidak benar, kau itu tidak benar juga kau Yesus tidak jelaskan. punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kitabmu Yesus ada nggak ada Yesus? tidak Tapi Natalan. kau besar lagi Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan? Ajaran sesat itu kan? Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana kemenangan. Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Kristus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama ya yang belum harus ini. Yang Agama saya yang benar tanya, adalah ini. Yang apakah dibilang Tuhan, Yesus agama mengajarkan adalah ini. agama Kristen, Cak Ayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ihu, tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Orang Berarti manusia Yesus yang menamakan tidak itu mengajarkan agama Kristen. ini. Makasih sahabatku Master, semakin sakit Jadi- hati dia ini. Uhuy. Berarti Nah, Yesus jadi tidak benar. mengajarkan Kristen. Jadi kau kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini, agama ini.
Tuhan itu Matius tidak 5 mengenal agama. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, Hanya ajaran, jika hidup ajaran dengar itu dengar ajaran. saya ajarin. Firman-Nya, Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor perintahnya, 20, larangannya itu. jika hidup Bukan agama keagamaanmu, Kristen, jika hidup agama ini, keagamaanmu agama ini tidak tidak ada itu. lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi Ya, manusia menamakan agama harus manusia lebih keagamaan. benar dari agama orang agama Yahudi. Mengajarkan yang benar, Dan ternyata mengajarkan muncul bukan agama mengajarkan membunuh. Kristen. Bukan Ternyata mengajarkan Yesus berzina. tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri, Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Meow. Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tapi karena Tuhan sakit boleh hati. nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Orang Tuhan boleh nggak? pembenci yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Pembenci. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Penjahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Meow. Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak perlu keuntungan saya buat karena Anda? Kita ini bukan Apa berdiskusi. keuntungan berdebat. buat Anda Tidak perlu. setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Tidak Anda? perlu kau tahu, tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata Makanya ada kaki di neraka ya. Ada kaki. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Sebelah kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Nah, itu tidak ada apa di jajaranmu itu. Berarti Tidak ada apa-apa sebagai pada juru jalanmu itu. selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Itu para pembenci itu. Para Pembenci tanpa penjahat pembenci. itu. Tanpa pembenci apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga, Zuma. Apakah tanpa Penjahat pembenci itu dosamu tidak masuk bisa surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penzina iblis itu dosamu tidak bisa masuk surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penjahat iblis dosamu itu bisa pembunuh ditebus? itu tidak masuk surga, Zuma. Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Mulai ngaco, mulai mabuk. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu Berarti iblis. berterima kasih Tanpa kepada wanita yang iblis, telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Iya. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Ya. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Betul. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu?
Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama, mama. Terbukti jahatnya tapi Ada orang diikuti. jahat. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim. Mati dia. Keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang Apakah ada orang menuhankan? jahat diikuti? Apakah Udah orang jelas-jelas jahat nyata yang dilihat dia mati jahat. ini, ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Anda kan Menurutmu tadi- apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu. Ayolah mama, mama. Makanya luruskan otakmu itu, luruskan. Jangan bahas-bahas agama istilah orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. Luruskan otakmu dibahas itu. kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau Karena tahu itu. Tidak Saya tanya perlu lagi, kita tahu salib kitab orang itu, lain, tidak perlu. salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib. Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Wih, supaya Yang umat saya Islam heran nggak kenapa tertipu, kau kotak-katik supaya ajaran umat orang lain. Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak mana ada? Masa sering- orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada aja ini penipu juga ini Kristen itu memang. tidak bukan mengkristenkan. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh Kristen manusia itu menjadi tidak pengikut. mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa termasuk yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Iya, makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quranmu, kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi ajaranmu. Dengarkan. Nggak usah. Untuk Pakai kitab membentengi. untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kitabmu kau ajari sama Harus, umatmu. sekali lagi saya katakan, Dari untuk kitabmu mengetahui kau ajari obat, umatmu. untuk Bukan mengetahui orang lain obat yang dari berhati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Betul Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusi, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kitabmu itu harus kau ketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kitabmu itu harus sedang kau ketahui. meneliti Virusnya. virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kitabmu harus kau ketahui. Jangan itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau marah. ketahui virus kitabmu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang.
Jadi kalau ada orang membahas virus, jangan marah. Luruskan virus-virus kita. Begitu abangku. Nah, itu dia. Begitu. Bukan Karena menghukum virus mati yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Dengan cara apa kita mencegah virus? Dengan cara menjelaskan bahaya-bahaya virus, apa yang kemudian menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, jangan kesal. Kelemahan kitamu apa? Agama anda itu punya amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Hanya yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh, tidak bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu. Tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus Gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah
kenaikan Yesus Kristus itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Ah? Lu panitia surga. Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan moyangmu. bukan hanya sekedar bahasa. Itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang kami bukan membahas bahasa moyangmu, itu. bahasa Arab. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau Hubunganmu dengan memang bahasa Arab agamamu itu mau diajarkan dengan Enggak, lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, kau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, Apa contoh. istilah agama? Itu bahasa Arab loh. Dengarkan. Yohanes 1. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Tidak ada orang Logos. melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada Tidak mulanya dilarang adalah dipakai bahasa Logos. Arab. Logos itu Kalau memang bersama-sama benar dengan bahasa Arab. Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa Nama kau Tuhan harus kalian menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah. Tidak ada yang larang bahasa Arab Itu diambil. nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang.
Siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang klaim gila, bahasa kau yang Arab. ambil punya orang, terus Bahasa orang ketika kau orangnya klaim angkat tidak bicara, larang-larang dipakai. dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyangmu, kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, Aduh. anak kecil. Yang kecil, yang kecil. Nih, kau buka Apa matamu. urusanmu kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu, ya sampai robek ke samping. Nih, ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau ajari ya, Dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya, Dek, supaya kau sehat, jangan ku gila permanen. Nih, ku ajarin sama mu, Dek. Nih, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa, Dek? Dalam Apa, bahasa Dek? Arab kan? Allah adalah nama atau bukan, Dek? Nama Dalam atau bahasa bukan? apa? Nama Enggak, dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau Saya- bukan? Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu adalah Nama nama Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa Bahasa Arab, ya. bahasa Kenapa Arab. rupanya? Oke. Nah, Kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan Iya, ini. dalam bahasa Arab kan kenapa kau Ini larang bahasa nama Arab? Tuhan, ini nama Tuhan, Aduh, nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa kau Nama larang Tuhan kalau dipakai dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam Alah. bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Oke, Al-Quran, enggak ada oke, bahasa Al-Quran, oke, bahasa oke, Arab. oke. Kamu sudah mengakui kan? Nah, Bahasa Arab. Kenapa Allah- urusanmu melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Sekarang Arab. kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang Kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan bahasa saya moyangmu? larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu Tetapi juga dengan orang Arab. Kau saya larang-larang tidak pakai bahasa saya Arab. tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Saya Arab. tidak Zuma. larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya. Supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada Masuk urusanmu di kitab kami. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Tuhan. Iya. Theos Iya. menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Jadi Allah? ada apa kamu larang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Bahasa Kenapa Arab. menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, Kenapa? kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan Nah, itulah pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi Memang ketika bahasa orang yang moyangmu itu barangnya Arab. kau curi, dengar, Kau itu ketahuan orang Arab. kau pencuri, tapi itu orang setelah Arab. dengar, setelah dulu. kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya dulu, kau itu orang menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab. Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah, bukan A-L-L-A-H, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawaf. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu bisa jadi karena dibawa oleh Belanda.
Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah, padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya Memang kau orang agama Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. penjajah. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, Masalahnya. bahasa Arab itu. Urusan apa kamu melarang bahasa Arab dipakai orang? Kitabmu diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek? Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, kau tidak berhak. Paulus, inilah korbanmu, Paulus. Orang Arab pun tidak Tengoklah kenal kau. korbanmu ini. Oh, Paulus, Orang inilah Arab tidak korbanmu. kenal kau pun. Paulus, inilah muridmu, bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab Paulus, dipakai orang? inilah Paulus, muridmu. Begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah Bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Ah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah. Memang kau orang Arab. Iya, itu mental penjajah. Ada tujuannya mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu tidak masalah. Kiper. Oke. Kau larang-larang orang pakai bahasa Arab, kenapa rupanya? Kiper. Oke. Kau katakan keberadaan kau bisa mempunyai hak, kemudian saya nak perut kau menggunakan banyak orang. Nih, klaim aja kau ini. nih kita lihat ya. Nih. Tidak boleh. Bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya. Teman-teman semuanya. Nah, tengok. Aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten. Dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya. Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu. Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa Jangan artinya? menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, mama mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman.
Bismillah. Ilusi. Bismillah. Dende. Bismillah, Teos. bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ili. Mental Bismillah, penjajah, bukan perampok. bismalah. Perampok. Nggak ada malunya. Si perampok. Bismillah. Bismillah, bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah, bukan Ku ulang bismalah. lagi. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan ku bahas itu. Bismillah, bukan menghujat kan? bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu Ini saya nggak? tahu ilah, kau bilang kan. Kau bilang ilah Nenekmu kan. kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup. Kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan, ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah. Berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos, Theos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa? Bismillah apa artinya? Pencuri, maling. Ya, siapa yang mencuri? Memang bahasa Arab. Bahasa Arabnya Theos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Itu nama Tuhan, tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Bukan milikmu bahasa Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya, Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bibel Allah di pun sini? ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ada dalam aslinya bahasa ada nggak? Ada nggak bahasa aslinya Bibel Allah? ada dalam bahasa Arab. Ada Ada nggak? dalam bahasa Arab Bibel. Nah sekarang Ada kita dalam kau terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Bibel. Arab, tuyul, pemakan babi. Bukan di Arab kutanya, di sini, di Indonesia. Kita pun Jadi nggak ada diterjemahkan urusan dalam dengan bahasa orang Arab. Indonesia. Nggak ada Manusia, urusan kau larang-larang manusia pakai yang bahasa berasal Arab. dari sperma babi, dengar. Bahasa Di kitabmu Arab itu di tidak ada Indonesia, larang-larang. kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Otaknya sebesar kepala tungau. Neng. Bukan Otaknya maskermu, Neng. sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, Nenekmu. kakekmu Kau larang-larang orang pakai pemuas bahasa nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Nggak ada urusan kau Mental usul sama penjajah, orang Kau yang usul sama lahir orang. dari sperma babi, otaknya tak ada. Bapak seneng. Tidak ada malunya. Tak ada malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Bukan maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya. Mental Mirip apa kau itu? Mirip penjajah. Bukan Mental maskermu, mirip penjajah. apa kau? Tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Melarang orang pakai bahasa Arab.
Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin biar tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi. Kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk 7 bermata 7. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami, Bang Suma. Nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma yang cakep. Bang Sumaku yang ganteng, maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi Bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Aku tanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang semua kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Bang semua jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter markilau mingkondong diobela pol pada di keke asubalang. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu Kristen. Sudah ada kitab itu. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani, Kristen beda. sama. Nasrani Beda. dan Kristen itu beda, Bang. Iya, nah, itu Beda kan sayangku, beda sayang. Sudah ada Alkitab, beda. kitab Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, Paman. Bukan, ya bahasa Arab dia, bahasa Arab. Keluar lagu adalah baru. Udah Bang ya, udah ya. Ya. Jadi udah ya. duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab.
Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti Jadi kau nanti akuikan. datang Kau akui. nanti abad ke-9. Jadi kau Al-Quran akuikan, adanya di dulu abad ada ke-7. Alkitab kan? Dulu ada Alkitab kan? Bible Nah, itu. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Adekku. Jadi Khadijah itu pegang cumi, kitabnya itu cumi Alkitab hitam, sebagai Kristen. cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible waktu bahasa itu, jadi Arab. zaman Khadijah. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama Kitab Khadijah apa? Mama Kitab Khadijah apa? Kitab Khadijah Kok apa? jadi Khadijah? Emang Khadijah Kristen? Iya. Nasrani. Nenekmu Kristen. kiper. Nenekmu kiper. Khadijah Kan nggak itu tahu kau kan? Nasrani. Ya sama. Khadijah itu Nasrani. Nenekmu Sama. kiper nih kau nenek. Nih. Berarti bodoh ini. Nasrani bodoh. kok sama Rupanya hanya Kristen. modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak saja. ampun. Udahlah. Nasrani Berarti Kristen udah katanya saja. teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, Bodoh. sabar. Nasrani dan itu Kristen adalah beda. pengikut orang Nazaret. Sama Nazaret Meow, itu Yesus meow. Kristus. Bukan pengikut Ya, orang kan Belanda kau. kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Alah. Oh mama jangan nangis dulu. Kau ini Siapa yang nangis? Kainan kecil Kau- aja. kau Emang anak nangis, kecil sih. nangis. Fisikmu aja Nasrani yang dengan- besar. Kitab Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama kamu dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kalau kau belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Oke ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar, jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24, nomor 5 ya dek ya. Nah, udah siap dek? Aku bukakan kau ya. Nih dek ya, aku buka ya. Adekku cantik. Oke. Adekku yang cantik jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini adekku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani itu sama dengan Kristen. Tidak sama adekku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani itu abangmu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan nih. Coba buka matamu di sini dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini ya dek ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini dek, murid-murid itu untuk pertama kali ini dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen dek ya. Nah kita lihat Kristen, apa Kristen ini? Nah ini ya, kita klik Kristen. Apa dek tulisan Kristen dek? Kristianos. Ini Kristen dek ya. Kristianos ya, Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah kita lihat di sini dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorius dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu dek
Nasorios. Beda adekku, beda. Beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama, Dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis, nggak ada perpuluhan, adek. Abangku Suma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisakah aku belajar Bible? Dengarlah penjelasan Nasorios, Dek. Kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di situ Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Dek. Orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus, Dek? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Sekte Nasorios. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia, dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus. Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, saya di mute, udah saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali halam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Ya nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cak Ayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar, kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi, habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo. Ton syarakat gua. Tongan dong. Tara kamu tirongena, kan purang asli petroang ko bosku. Tai na berkata-kata Bang Suma, kita bukti. Oke lah. Towe to o kata-kataku bosku. Amanjo. Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Nah, Anda lihat tadi apa yang saya jelaskan. Saya kasih data. Saya berbicara berdasarkan data. Kasih turun saja itu kalau begitu, Bang. Kayak ya itu kusanya aku turun dia sendiri. Tidak nyambung. Itu dari tadi. Ya enggak, supaya dia kan dia datang untuk membatasi kami umat Islam, sementara agamanya dibebaskan menggunakan istilah-istilah Islam, kan lucu. Ayo, ini ada tema. Akun Berbi tuh, Bang. Akun Berbi. Ini ada tema Dinda, Yesus Hakim Adil. Itu menarik temanya kan? Yesus Hakim Adil. Oh, kan dimenangkan di kalian itu. Bukan Nabi Muhammad yang kutip bahas nih. Yesus Hakim Adil. Nah, saatnya kalian bernarasi, saatnya kalian kemudian tebar pesona. Ya lo, Yesus kami hakim lo. Hati-hati Bang Suma, Yesusku datang kau dihakim. Nah, gitu. Terus teman kita dari tadi kok sibuk kali makan minum. Belum aku bicara udah ketakutan kayaknya, udah ketar-ketir dari tadi. Udah mau pingsan kayaknya nih yang baju merah nih. Dari tadi naik turun tapi ngos-ngosan, mukanya bernapas pun susah aku tengok. Santai Bang, santai.
Saudara Kiko santai, santai. Muka jangan dibuat tegang. Santai, relax. Kiko, santai, santai. Ah, jangan kayak gitu. Santai, santai. Tarik napas. Sekarang bisa bicara. 1, 2, 3. Silakan Mas Kiko ngomong. Monggo. Harap nanti Mas. Iku jangan asal neme melaku Anjela wedus. Piye to? Wong Jawa. Wong Edan. Oh, sehat. Katolik Protestan, Bang. Kita udah biasa ketemu, cuma lama saya nggak nongol. Iya, oh lupa saya berarti. Iya. Namanya siapa? Agamanya maksudku. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Protestan suka memprotes senior, Katolik diprotesnya. Jadi lahirlah Protestan. Islam mau diprotes lagi, Bang? Jangan dong. Cukup Katolik yang kalian protes. Iya kan ya? Jangan lagi protes saya. Jangan kau bahas agama saya. Nanti bukan lagi Protestan namanya. Prot kalau gitu. Islam pun diprotes, Katolik udah diprotes, Islam mau diprotes lagi. Jangan kayak gitu dong. Dengarkan aja. Jangan. Kalau kita ingin diskusi. Jangan kayak kesurupan kau, Bang. Aku mengantisipasi raut wajahmu yang dari tadi udah tegang begitu, Bang. Kayak gunung Mahameru yang udah meledak duluan. Memang muka saya jelek. Siapa yang bilang? Oh, ada nggak saya mengatakan jelek nggak lo? Saya mengatakan Anda jelek. Oh iya, Anda sendiri nggak apa-apa kalau saya mengatakan berarti Anda sendiri yang mengatakan berarti Anda mewakili mata orang lain kan gitu ya. Lanjut. Silakan, Bang. Biar adik kita ini dengarkan, adik kita ini. Iya, silakan. Nah, kenapa Bang Juma terus meneruskan pembahasan yang tidak ada artinya dari tadi? Ya, supaya orang tahu kan banyak kekuatan yang sedang menggalang kekuatan untuk menghancurkan kekuatan agar Bang Suma itu tidak membahas Kristen, Bang. Jadi saya harus menjelaskan sampai di mana orang itu puas kan gitu. Kasihan dia kalau nggak puas, Bang. Masa nggak sampai klimaks, menggantung dia nanti. Silakan. Kalau 6 bulan yang lalu hampir tiap hari saya masuk komal Bang Juma. Cuma saya perhatikan kok Bang Juma nggak bertambah, cara kok dilayan-layani seolah-olah kayak anak kecil gitu loh tadi itu, nggak bernilai. Iya, lebih parah lagi, lebih parah. Itu bukan Bang Juma seperti itu. Aduh, kelihatan bodohnya Bang Suma betulan. Kelihatan dari bodohnya. Saya mengikuti irama saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kalau dia datang menjadi pelawak, saya ikuti jadi pelawak. Illal ladzina zalamu minhum, kan begitu abangku. Silakan masuk tema, silakan. Ini loh Bang, nggak semua orang penganut Kristen itu dia benar-benar pintar memahami, tahu percis gitu ya. Hanya sebagian besar juga ada kaum intelektual, ada yang memang akademis, memang dia paham, dia tahu, dia baca, dia pelajari. Nggak semua pintar. Sama saja dengan saudaraku sebelah, ada yang pintar seperti Bang Juma, ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan kalau Edis TV mendapatkan narasumber gitu ya, diolok-olok, saya nggak suka juga. Hormatilah siapapun tamu Anda, kira-kira gitu. Saya nggak suka juga kalau Edis TV kok cuma ikut-ikutan seperti itu ya. Lawan saya tadi loh Bang, dari lawan saya itu loh, lawan saya itu dia ingin menghentikan apologet Islam Indonesia. Anda sok gak boleh juga orang Kristen, dia otakmu, kepalamu itu nggak pantas juga untuk dilihat orang banyak, nggak pantas. Maka saya diam, saya pilih diam, bukan nggak bisa bicara. Cuma kok orang Kristen seperti itu juga. Iya lanjut Bang, lanjut. Jadi gini Bang, lanjut tema kita silakan. Temanya apa ya? Kata saya udah nggak jelas. Yesus hakim
yang adil. Betul. Adil Yesus itu. Menurut keyakinan saya yang saya imani ya, itu harus berbicara iman. Ini bicara iman, bukan apa yang dibahas dari tadi. Bang Juma juga ikut-ikutan. Turunin aja langsung orangnya, turunin, selesai, daripada ampun dah. Jadi Bang Juma kayak kanak. Lanjut. Jadi bagi kami itu hakim yang adil. Kenapa saya bilang Yesus itu hakim yang adil? Karena kehadirannya benar-benar untuk menyelamatkan semua umat. Jangan nanti di framing seperti ini. Kamu ajaranmu mencolok atau mengapa menjajah ya, istilah Bang Juma ya. Bukan seperti itu Bang Juma. Kenapa disebut Yesus itu hakim yang adil bagi kami? Karena kehadirannya datang buat semua umat. Saya ulangi, kehadirannya datang untuk semua umat. Terima tidak terima itu urusan pribadi masing-masing manusianya. Seperti itu Bang Juma. Hakim adil Bang ya? Hakim adil. Ibarat timbangan tuh kayak gini Bang. Adil dia. Oke, baik. Baik. Apa kemudian upah dari orang-orang yang menyalib dirinya? Kalau dia adalah hakim yang adil, upahnya apa Bang? Kemana dulu nih narasinya nih? Dia kan datang sebagai hakim yang adil, tentu yang dihakimi juga adalah yang menyalibkan dirinya, betul? Ya. Wah, apa upah dari Yesus buat mereka yang menyalibnya? Gini Bang Juma. Kenapa jadi begini Bang? Suara apa itu? Ada orang bakar petasan. Oh. Apa upah yang Yesus berikan kepada penyalibnya? Yesus berterima kasih atau Yesus marah ke mereka? Sebenarnya itu agak bertentangan, tidak ada urusan sebenarnya. Nah, hakim adil nih, kok jadi bingung? Hakim adil harus menghakimi seadil-adilnya. Harus adil. Ini konteksnya apa dulu? Keadaan di hakim adil. Yesus pada akhir zaman akan turun untuk mengadili semua orang, termasuk saya mungkin. Tapi yang pasti menjadi orang-orang yang diadili Kristen dan orang yang menyalibnya. Itu udah pasti, nggak ada keraguan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa hasil dari pengadilan yang adil terhadap orang yang menyalib dia? Itu dulu. Saya tidak bisa mewakili tindakan Tuhan Yesus atas hal itu. Gak bisa, bukan saya yang harus menjawab itu. Harus Yesus sendiri yang tahu urusannya kepada siapa, bagaimana bagaimana ringannya. Baik. Gak bisa. Baik, kita terus. Baik. Apa upah yang Yesus hadiahkan untuk orang-orang Kristen yang percaya dirinya mati di atas salib nembus dosa orang-orang Kristen? Terselamatkan. Baik. Terselamatkan karena adanya penyaliban. Betul? Betul. Bisa nggak penyaliban ini terjadi yang dampaknya menyebabkan miliaran manusia selamat tanpa pekerjaan orang-orang yang menyalib? Nih, di sini harus saya kasih penyegaran. Anda memancing saya untuk serius. Anda jangan kelabakan tapinya ya. Saya serius. IQ saya itu mengherankan orang-orang yang nguji saya pada saat saya mahasiswa. Hati-hati Bang. Jangan pancing saya untuk serius. Seketika miliaran manusia selamat hidup kekal di surga karena salib. Apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan miliaran orang ini? Apa upah yang Yesus
Yesus berikan, sehingga misi penyelamatan Yesus dengan mudah terlaksana berkat bantuan orang-orang yang menyalibkan. Silakan. Jangan bingung bang, Anda yang mengajak saya serius. Silakan. Saya nggak bingung. Hadiah buat siapa maksudnya? Buat miliaran manusia yang Anda menyalibkan. mengatakan miliaran manusia diselamatkan karena penyaliban. Upanya adalah surga. Sekarang yang menyebabkan orang miliaran dapat surga ini apa upanya? Yang menyalib Yesus. Dengar, nggak bisa sesimpel itu. Harus berkaitan. Silakan Anda uraikan. Silakan. Dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama, kejatuhannya ke Abang, dalam dosa. kenapa lari ke situ abangku? Ya, nggak bisa. Jangan mendikte saya dengan pola gereja. Nggak bisa. Kenapa Anda mengambil kesimpulan yang begitu simpel, orang Kristen selamat karena penyaliban? Sementara giliran yang menyalib, sementara yang menyalib yang menghadiahkan Anda keselamatan, Anda harus lari ke Adam, lari ke Hawa nanti, lalu mewariskan fitnah. Adam mewariskan dosa kepada keturunan, fitnah apa lagi ini? Anda jawab sesimpel Anda menjawab giliran Kristen selamat karena salib. Simpelkan jawaban Anda ketika saya bertanya, apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Jawab. Nggak bisa. Karena sebenarnya bukan Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah orang yang menyalib Yesus. Jawab. Nggak bisa gitu. Kenapa giliran Anda selamat segampang itu Anda mengatakan Anda selamat? Konsep keimanan kami bukan seperti itu, Bang Juma. Oleh karena itu saya tanya, Bapakku yang pintar, saya tanya nih konsep agama Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, ada orang selamat akibat upah pekerjaan dari para penjahat. Masakan Anda ingin mengatakan mereka dapat neraka? Pantas Anda Bang Juma, diolok-olok orang karena pola pikirnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Ampun dah. Nah, sekarang saya minta pola pikir Anda. Ketika ada penjahat, hasil dari kejahatan yang menyelamatkan miliaran orang, Yesus sebagai hakim adil, apa yang dia hadiahkan kepada mereka yang menyalibkan dia, yang upahnya menyebabkan Kristen-Kristen masuk surga? Apa upahnya untuk mereka yang menyalibkan? Jangan ambil sesimpel itu. Ini saya yang begitu juga saya mengatakan jangan ambil sesimpel itu orang selamat karena salib. Itu jawaban saya juga sama. Karena Tuhan mengatakan, dengar, Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Sekarang ketika orang Kristen ini adalah orang bersalah dan Yesus adalah orang benar, lalu dibunuh orang benar ini untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Apa dasar pijakan dalilnya? Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Dalil, ada dalil? Ada dong, pasti. Silakan saudaraku, silakan. Saya catat dalilnya pakai tinta emas karena saya belum pernah menemukan itu. Kurang lebih 20 tahun saya ngobrak-abrik Bibelmu ini. Saya belum pernah menemukan. Saya belum pernah menemukan satu dalil pun Elohim memberikan kurban manusia benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, yaitu Kristen. Tunjuk dalilnya. Saya catat pakai tinta emas malam ini juga. Silakan. Di bab mana, kitab berapa, butir berapa, pasal berapa? Silakan. Nama kitabnya apa? Dengerin dulu narasi kita. Anda mau bercanda dengan saya atau Anda mau serius? Serius, bercanda boleh, nggak usah tegang, nggak usah. Bercanda katanya nggak boleh. Tadi nggak boleh bercanda, sekarang serius. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan kalimat Anda, di mana Tuhan ingin menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Harus orang benarlah yang menyelamatkan dari dosa. Itu harus cerdas di sana. Dengan cara apa? Dengan cara apa orang benar menyelamatkan orang lain dari dosa? Dengan cara apa? Dengarkan baik-baik. Logika ya. Dengar. Karena di sini
teologis. Ya. Jadi harus selaras loh, dengerin. Harus orang benar, dengarkan baik-baik, yang menyelamatkan kerusakan itu loh. Kerusakan manusia yang brutal itu loh, yang sudah hancur, yang sudah berdosa, yang sudah berzina, yang sudah bla 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 bla. Harus orang benar. Dulu kan zaman perjanjian Dengan lama. cara apa orang benar ini menyelamatkan orang yang hancur? Dengan cara? Oh, nggak bisa sesimpel itu, dengan cara nggak bisa. Lalu Akan nggak dusta nyambung, apa? Dusta apa yang Anda ingin jual di sini? Bang Juma tuh hormati dong narasumbermu. Jangan Saya bilang dusta. bertanya, ketika Anda bernarasi, nih saya menjadi muridmu nih, sudah lengkap pulpen saya nih. Bang Juma, Narasi yang Anda bangun, orang benar harus menjadi penyelamat bagi orang yang jahat. Dengan cara apa? menurut iman saya ya, bukan menurut iman akal. bukan. Menurut akal katanya. Menurut akal. Oke. Teologis akal berarti. Silakan. Ente pakai logika pikir ya. Saya pakai dua-duanya, logika dan keimanan saya yang Gak usah saya. teori panjang lebar, silakan. Lah, Sebelum sampean panjang bisa kok, saya nggak bisa. Bang Juma gimana, nggak adil dong. tadi Anda menegur kawan diskusi saya dengan panjang lebar. Giliran sekarang Anda tapi nol, kosong, zong. Masih lebih pintar yang tadi daripada Anda. Apa yang dibahas? Saya bertanya sama Anda, apa upah bagi yang menyalib Yesus di saat mereka dikatakan pendosa, tapi Kristen miliaran selamat karena pekerjaan mereka? Apa upah bagi dia? Jawab. Kasih saya kesempatan dengarkan baik-baik. Tuh. Jadilah orang yang adil. Ente nggak suka turunin aja. Mulai minta diturunkan. Oh. Kau nggak Ya kasih sudah, Anda kesempatan tinggal buat saya jawab bicara. ke Bang Suma. Apa upah yang adil menurut Anda berdasarkan gelar Yesus Hakim Adil kepada orang yang menyalibnya? Saya belum Jangan membahas minta tentang. sesuai pikiranmu ya. Jangan minta sesuai pikiran Anda. Saya minta pikiran Anda, bukan saya loh. Kalau saya jelaskan Maksudnya sekarang, saya bawahan permalukan saya. Anda. Saya obrak-abrik iman Anda, bahaya nanti. Saya minta Jangan Anda yang bahaya. menjelaskan. Anda yang Seujung. menjelaskan. Jangan Dengarkan saya. Bang Juma, kasih saya kesempatan bicara. Iya, Sama aja makanya kayak saya Yesus. bilang sama Anda, tolong jelaskan kepada saya, Yesus sebagai hakim adil, apa upah bagi mereka yang menyalib dirinya, yang menyebabkan miliaran orang Kristen selamat karena itu? Silakan. Itu tadi udah saya jawab. Apa? Apa yang Anda jawab? Apa? Kalau Tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu. Kalau kita lihat Adam, apa yang Anda jawab? Apa yang Anda jawab? kenapa Bang Juma nggak bermutu ya? Nggak potong-potong orang bicara. Oke. Saya minta Anda menjawab, bukan kemudian berkhotbah menilai saya. Saya berhak juga bicara di sini. Oke, sekarang Kalau Anda nggak suka, turunin. apa upah bagi orang yang menyalib Yesus, di mana gara-gara mereka Kristen miliaran selamat? Lanjut, silakan. Itu tadi sudah saya jawab. Baru yang kedua yang mau saya jawab. Itu bukan karena saya penghakiman seperti apa, hukuman apa, atau dikasih apa. Itu bukan ranah saya. Tuhan yang tahu. Benar gak? Begitu Logika, ya? nyambung. Begitu ya? Kok saya mewakili Tuhan nggak bisa dong? Begitu ya? Jangan paksakan, nggak bisa. Berarti dengan kata lain, Anda nggak tahu apa upah buat mereka. Berarti saya wakil Tuhan, nggak bisa Bang Juma. Secara logika, orang yang menyalib, kan udah jelas tuh. Jangan, dengar. Jangan kau membunuh orang yang benar. Membunuh Yesus dosa atau tidak? Makanya konsep pemikiran Bang Juma tuh nggak nyambung. Gini loh, logika. Nih. Keluaran kita bahas. 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang benar.
Iya, jangan kau potong-potong segelincir kitab, nggak bisa ayat, nggak bisa. Mulai ngaco. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana orang selamat dengan cara membunuh orang benar. Silakan, saya minta dalil. Kami lebih berfokus pada ayat kitab, bukan dalil. Dalil itu bisa aja manusia ciptakan, bisa aja manusia buat. Alamak, kalau bicara dalil itu Pak, berarti butir-butir di Bible Anda. Tunjukkan. Nah, silakan. Nggak usah bahas ayat ini, ayat itu. Itu tinggal saya baca, saya temukan, Anda bisa saya baca. dengan sesimpelnya mengatakan orang Kristen selamat karena salib. Saya minta dalil. Di mana Tuhan Elohim menyelamatkan orang berdosa dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya? Nggak bisa sekejap itu jawabnya, sesimpel itu harus diterangkan. Terus kenapa Anda sesimpel itu mengatakan karena salib Kristen selamat? Kenapa sesimpel itu? Apa dasarnya? Itu kesimpulan. Nah, sekarang apa dasarnya? Begini tebalnya kitab itu, masa nggak usah lebay kali, nggak usah lebay. Saya minta cuman satu dalil. Di mana dasarnya orang selamat karena orang benar yang jadi korban pembunuhan? Di mana dasar dalilnya? Silakan. Ini konteks apa ini? Manusia atau ini keimanan? Jangan bawa urusan dunia sama keimanan. Saya minta butir-butir di kitab Anda itu tertulis di mana butirnya? Pikiran Bang Juma dunia. Ini konteks keimanan antara manusia dengan Tuhannya kok. Begitu ya penghakiman. Dalil Bible saya minta tertulis di mana di dalam ini buku ini ada butir yang menjelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan manusia benar demi menyelamatkan para pendosa. Di mana tertulis? Saya sudah bilang tadi, harus orang yang benar menebus orang yang tidak benar. Benar gak? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kau cari sendiri dalilnya, nanti gak bagus, murid Edis. Ternyata muridnya Edis ini. Bang Juma, saya bukan kali ini masuk ke rumah Bang Juma. Iya, mana dalilnya kok Anda suruh saya cari sendiri? Bukan begitu cara berpikirnya Bang Juma. Kok bukan begitu, barusan Anda suruh saya cari mana dalilnya? Butir yang mengatakan bahwa orang benar jadikan korban untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dalilnya mana? Mau dengar gak? Saya bertanya itu karena saya mau dengar dalil. Lah gimana mau jawab terus nyerocos Bang Jumanya? Saya mau terangkan dengan versi saya, konsep keimanan saya. Ingat ya, saya tunggu dalil. Umat Islam di bawah ada ribuan, 10 ribuan semuanya menonton, menunggu dalil. Silakan. Semenjak manusia kejatuhannya ke dalam dosa, dengar baik-baik. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Maka secara garis keturunan, semua umat keturunan orang pertama di muka bumi otomatis sudah jatuh ke dalam dosa karena melakukan pelanggaran seperti itu. Lantas bagaimana cara Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan manusia itu bisa berhadapan dengan dirinya sendiri? Harus Tuhan itu sendiri yang punya cara. Karena apa? Dengan korban bakaran zaman apa tuh di kitab Perjanjian Lama, nggak sepadan dong. Korban bakaran, korban ini begini, nggak sepadan sama dengan urusan dosa yang sangat besar untuk Sang Maha Penciptanya seperti itu. Nggak bisa, nggak sepadan. Maka Tuhan membuat caranya sendiri. Bagaimana ya supaya umatku yang kukasihi, umatku yang kuciptakan, yang segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Itu di kitab kami ada loh. Jangan tanya nanti di ayat mana, ada
tinggal cari doang. Jadi begitulah cara Tuhan menurut keimanan kami supaya umatnya terselamatkan dari dosa yang kelam itu. Butirnya mana? Mana butirnya? Gak sesimpel itu Bang Juma. Lah, kok Anda menjelaskan simpel begitu? Mana dalilnya? Dalil. Pantas Bang Juma ini begini ya, nggak berkembang ya. Alah, berkembang nenekmu kiper. Saya minta dalil, mana dalil? Kalau saudara berbicara doktrin dogma pembodohan seperti tanpa dalil, Anda cocoknya bicara sama pantat kambing. Jangan bicara dengan saya. Saya ini manusia yang Anda katakan tadi logika. Tapi sekarang Anda logila. Katanya berlogika tapi logila. Yang kita butuhkan sini ilmu, Pak. Ilmu untuk mendidik anak bangsa, bukan doktrin. Itu di gereja, Pak, di gereja. Di sini di hadapan umat Islam, ribuan umat Islam ingin menyaksikan kemudian paparan-paparan iman orang Kristen. Masa hanya berdasarkan iya. Gak ada iya. Gak ada Iya. Anda simpel menjelaskan karangan Anda. Diminta dalil, apa jawaban Anda? Tidak sesimpel itu loh. Anda menerangkan simpel kali tanpa dalil. Mana dalilnya? Yang mana yang simpel saya buat, saya terangkan kok panjang. Anda ngarang bebas Adam mewarisi dosa. Mana dalilnya Adam mewarisi dosa? Apakah manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Saya tanya, mana dalilnya? Anda lebih pantas menjadi Tuhannya orang Kristen kalau Anda lebih tahu daripada Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah berkata demikian. Anda justru berkata demikian. Berarti Anda sepantasnya yang dituhankan Mikana dan kawan-kawan. Jangan berlebihan bicara. Anda yang berlebih-lebihan. Anda melampaui kapasitas Tuhan. Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Dengar. Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 28 memberkati Adam dan keturunannya baik laki dan perempuan. Anda yang hanya manusia kodok berani ngomong Adam dan keturunannya dikutuk. Mana dalilnya? Kau bicara nggak berkualitas, kau dengerin baik-baik orang. Lagi-lagi kualitas kentut saya lebih tinggi daripada mulut Anda yang ngomong tanpa dalil. Paham? Anda berbicara agama tanpa dalil, saya bilang Anda lebih pantas ngomong sama pantat kambing daripada Anda berbicara dengan saya. Anda mengajar saya untuk serius. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Saya tidak sombong. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Kenapa saya melayani tadi temanmu yang gila itu? Daripada muslim, saudara-saudara muslimku yang naik, halo, Assalamualaikum. Dan itu sudah saya lakoni berjam-jam. Giliran ada orang Kristen yang naik protes kesempatan saya untuk mendakwainya. Giliran Anda kupikir berilmu. Ternyata Anda cuman seperti walang sangit yang dikasih mulut untuk bicara. Saya tanya serius, apa upahnya orang yang menyalib Yesus? Mencret tepung. Kupikir pintar, kupikir cerdas. Maaf saudara, maaf. Saya minta, ketika Anda minta saya serius, harus kamu imbangi saya. Saya butuh orang yang berilmu memang. Itu. Bagaimana saudara? Cocok Mito? Cocok uangnya. Kamanjo. Ayo, silakan. Ada ilmu yang ingin adik sampaikan, silakan adik sampaikan kepada saya. Orang mengatakan begini. Tunggu dulu. Ada orang berkata begini. Kacang panjang dipotong-potong pendek, tetap saja namanya kacang panjang. Tongan sirakah? Tongan raka? Benar atau benar? Ya gitu. Nah itu yang bagaimana itu yang melarang-melarangan ibadah? Tidak ada orang melarang ibadah. Di mana ada orang melarang ibadah? Itu, Bang. Di mana? Di mana orang dilarang ibadah, Kak Mas? Dan
jangan kita menyebar fitnah. Nggak bagus. Allah. Nah, sekarang begini Dek. Ada umat Islam bikin maulid atau acara keislaman. Ya, berkumpullah mereka di komunitas Islam di kompleks yang penduduknya mayoritas Kristen. Taruhlah Islamnya cuma 30%, 70% kemudian adalah Kristen. Umat Islam datang dari berbagai macam penjuru masuk di kompleks perumahan tersebut teriak-teriak, Yesusku, Yesusku perkasa, Yesus turun ke bumi. Orang Islam nih, orang Islam. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda sebagai Kristen ketika ada umat Islam mengatakan begitu? Aku berlindung kepada Tuhan dari Yesus yang mati terkutuk. Gimana kira-kira apa yang Anda dalam pikiran Anda? Anda ingin membuat orang ini melanjutkan pekerjaan mereka atau Anda menghentikan? Karena itu sudah menghina itu. Maksudnya bagaimana? Makanya kalau bicara itu serius, Bang. Ada orang berkumpul menghina-hina nama Yesus. Apakah Anda hentikan atau Anda biarkan? Itu mah tergantung mereka. Dia mau percaya sama Tuhan kah tidak? Itulah yang terjadi. Kalian bikin kebaktian, sebut-sebut nama Tuhan kami di situ. Jangan salahkan ketika umat Islam datang membubarkan kalian, karena kalian berdoa kepada dewa-dewa dengan memakai nama Tuhan kami. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Allah. Yang mana Tuhanmu? Yang Allah. Tuhan kami Allah. Iya. Kau bilang tadi bahasa. Dari bahasa tadi kau bilang bahasa Allah. Allah itu kan tulisannya tadi itu Allah, bukan Allah. Dari mana kalian mengambil kata Allah ini? Maksudnya? Ya, maksudnya tadi saudara sudah melihat Allah A-L-L-A-H. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bacanya itu apa? Dalam kaidah aslinya bacaannya Allah. Kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan membacanya Allah. 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 Kalian mengambil barang orang supaya tidak ketahuan itu punya orang, kalian memplesetkan cara membacanya. Ya, yang memplesetkan siapa? Kenapa kamu membacanya tidak sesuai dengan kaidah? Kaidah apa? Itu kan tulisannya Allah. Nah, itu sudah baru betul kalian bicara Allah. Berarti kalian yang menyesatkan. Loh, itu sekarang begini. Saya kasih kamu contoh. Bahasa Inggrisnya satu apa? One. Tulisannya? One tuh. Tulisannya, ejaan hurufnya apa? Itu. Jadi kita harus kembali kepada pemilik bahasa. Jangan kau pakai bahasamu sendiri dalam penyebutan bahasa asli kitab orang. One itu hurufnya bacanya one. Kenapa kamu tidak menggunakan one? One, tuo, tri, pour, pipe, six, sepeng. Kenapa kau nggak pakai itu juga? Kenapa kau harus ikut-ikutan one? Loh, katanya kamu harus Latin. One dong, one. Kalian itu tidak bisa keluar dari sana. Tetap aja Allah kau sebut itu adalah Tuhan umat Islam. Maksudnya kalau orang udah minum kencing onta belum? Udah minum kencing onta belum? Begitu kawan. Tunggu dulu Bang. Maksudnya kalau orang kencing onta belum? Maksudnya begini kan? Kalau orang di Kristen boleh nggak minum kencing onta di Kristen? Kamu udah minum kencing onta tuh belum? Kristen bisa nggak minum kencing onta?
Di Kristen jangankan Udah minum kencing onta atau belum? Kencing Jawab manusia dulu. pun bisa kalian minum. Tai orang dulu. bisa kau makan. Di agamamu Minum kencing mengatakan onta apa? belum? Agamamu Jawab dulu. mengatakan apa? Bukan yang Udah masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Jadi kalau masuk tai ke mulutmu najis Oh, gak? Jawab kayaknya- dulu. Ayo. Konsep agama Kristen bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Berarti tai orang pun bisa kau makan. Apalagi cuman sekedar kencing onta, babi aja kok ambat kok. Tidak ada dalilnya. Jangan kau minum kencing onta. Tidak ada dalilnya. Yang ada jangan kau makan babi. Yang dilarang aja kau makan, apalagi onta kencingnya yang tidak dilarang. Ya, saya malah curiga kalau kalian minum balok, kalian campur kencing orang. Tongankah? Tongan rakato solah. Nalete itu bos. Matumban na te den tau mangiru ake mulai mangiru na temero dong. Pernah ku dapat begitu. Ada orang minum belok, nak kencing dulu beloknya baru dia minum. Alamak. Lanjut. Jadi one kamu baca wan. Harusnya Allah kau baca Allah, harus mengikuti kaidah sumber bahasanya. Begitu saudaraku. Jadi kata Allah, mereka kebaktian dalam kebodohan Allah. Salib adalah kebodohan. Itu kau pakai nama Tuhan kami, marahlah kami. Coba kalian pakai Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nggak ada yang marah. Biar kau nyanyi sampai robek mulutmu. Tapi ini Allah turun ke bumi, nenen sama Maria. Marahlah umat Islam. Apa pula ini orang nih? Panggil-panggil Tuhan kita masa nenen sama wanita. Makanya kalian diusir. Coba kalian pakai Tuhan kalian sendiri. Siapa yang mau usir, siapa yang mau usik? Nggak ada itu. Begitu adek yang ganteng. Halo, semangat malam. Hei, saudara Dedi, Sule Mengko Banua, Kande Bobo si Solapekan. Halo, lanjut. Tapi itu kan tergantung dari anunya juga bang, dari sesama orang anu toh. Kan kami ini orang Kristen, terjemahkan dari bahasa Indonesia. Kalau kami bilang Allah, kami tidak pernah bilang Allah. Contoh kalau bahasa Toraja, kan ada juga terjemahannya itu dari Alkitab ke bahasa Toraja. Ya, coba bahasa Torajanya Yohanes 1 nomor 1. Beda Alkitab itu bang. Tidak ada ada memang dia Alkitabnya itu. Ya itu kusang aku pada mulana ya metode sanga pau-pau pukada to si sola teos. Na teos ia to pugada itu teos. Ia to teos pura mau mancaji daging le. Begitu kan? Betul? Paham juga itu kalau masa kurang paham. Aku dan Teos adalah mesa. Umban na tahu tiro na susisia na tiro Teos. Gayaan dari kusang aku nabila bahasa Toraja tai pale. Toro kanakan diko asibolong le. Lanjut. Kalau itu yang langgar-langgaran itu yang orang ibadah bagaimana itu bang? Tidak boleh mengganggu orang ibadah. Baru kenapa tidak diajari? Itu yang harus abang ngajari itu karena sesama umat. Tidak boleh mengganggu orang ibadah, adek. Cuman mungkin ada hal yang tadi yang saya jelaskan itu.
izin-izin belum selesai, tidak ada izinnya. Kan sering begitu. Tak ada izin. Kemudian ketika mereka ibadah, minum-minum, mabuk-mabuk. Mungkin di sana mereka bakar babi, asapnya kemana-mana. Kan gitu. Betul. Nah, itu yang menyebabkan orang marah. Tapi kalau kalian ibadah tenang-tenang saja, tidak ada yang Bang, ganggu. saya kan di Palopo toh. Saya di Palopo. Itu banyak sekali yang banyak umat Islam toh. Kalau kita mau bilang begitu, baru yang umat Islam kalau sholat itu di jalan itu bagaimana? Mereka itu ada surat ke? Di Palopo itu Islamnya 80%, Kristen mungkin ya 5% sampai 10%, yang lainnya itu 10% Hindu, Buddha dan seterusnya. Di Palopo kalau mereka sholat sampai keluar di masjid kan tidak mengganggu kalian. Kan itu cuma sekali terjadi. Idul Fitri, Idul Adha itu sekali tidak terjadi. mengganggu dari mana, Bang? Aduh, saya pernah hampir tabrak orang itu, Bang. Anda Waalaikumsalam. Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa enggak? Banyak jalan tuh. Lah kan banyak jalanan yang lain. Dengar. Ketika umat Islam Idul Fitri, jalanan itu kosong. Anda mau lewat mana saja jalanan pada kosong, nggak ada yang bergerak. Karena bayangkan ini 80%. Dengar, 80% orang Indonesia berdiam di masjid hari itu. Kalian yang jumlahnya cuma 3% menguasai jalan. Anda mau jalan pakai jungkir atau apapun, salto-salto bisa karena kosong jalan. Umat Islam lagi ibadah, coy. Berarti kalian ambil kesimpulan di situ karena kalian banyak. Jadi kami ini kayak bagaimana? Masjid tidak muat. Lapangan tidak muat. Lapangan tidak muat karena kenapa? Umat Islam itu 87%. Masjid tidak muat. Kenapa Anda tidak toleransi? Kan cuma sehari doang. Kenapa Anda ingin membatasi ibadah umat Islam? Indonesia tanah air beta, merdeka diperjuangkan mayoritas pahlawan Islam dan penjajahnya 100% non muslim. Kenapa juga orang sholat mau kau tabrak? Itu salahmu. Kan banyak jalanan lagi kosong. Kenapa? Umat Islam 87% lagi berdiam di masjid untuk ibadah. Kalian bebas mau jalan manapun, kosong jalanan, kosong jalanan. Kalau Idul Fitri bohong kalau ada yang macet. Apa yang mau bikin macet? Orang lagi ibadah semua kok. Kalian aja yang salah usil mau nabrak orang sholat. Lagi pula, kalau umat Islam itu sholat di jalan, 86% pajak Indonesia itu mayoritas Islam kan, dan jalan raya itu berasal dari pajak kita. Jadi kalau kita pinjam 2 jam untuk duduk di sana ibadah, nggak usah sewot lah. Halo, semangat malam Saudara Leonardo Lurangan. Ambilai, buka kameranya, Bung. Malam. Iya, malam juga. Silakan. Katolik Protestan, Bang? Katolik, Bang. Baik. Silakan, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Yesus Hakim Adil. Ya, setuju. Berarti Anda sudah siap diusir sama Yesus? Ya, mana tahu diusir Yesus aja, nggak tahu di mana kok. Tahu dari mana dia ngusir? Dia mengusir orang yang memanggil dia tuh. Bang Suma berhalusinasi orang yang belum ada. Terus Bang Suma sudah berhalusinasi bahwa yang tercatat itu nanti terjadi. Kapan? Matius 7 Bang Suma udah 22, 23, mungkin pada hari belum terakhir datang, ya?
pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus menjawab, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda sudah siap diusir? Emang saya berbuat kejahatan ya? Ya itu karena memanggil Tuhan kepada Yesus. Ya itu tulisannya, tanyalah Yesus nanti. Kenapa kau usir saya? Emangnya ayatnya cuma itu doang? Kan ada ayat seterusnya kan? Kita membaca. Sebelumnya dia mengatakan kita memahami bukan satu ayat aja. Iya, dia katakan bahwa saya mau tanya kecuali gini Bang. Gini, Bang. Kecuali yang melakukan kehendak Bapa Elohim. Orang ini kayak gini ya. Bentar Bang. Nah sekarang siapa yang dapat berbuat kehendak Bapa itu seperti apa sih Bang? Bapak berkehendak agar menerima Yesus sebagai rasul kehendak Bapa utusan. itu seperti apa? Lakukan segala hukum Torah. Cuman itu doang. Yes. Cuma itu doang. Iya. Terlalu kejam ya Bapak ya. Terlalu kejam ya. Terus kalau orang yang nggak menerima Yesus sebagai rasul tapi dia nggak pernah berbuat gini. Orang yang nggak menerima Yesus sebagai rasul terus dia nggak pernah berbuat jahat loh di dunia. Apa dia juga di mana tempatnya gitu Bang ya? Rasional logika yang nggak masuk ya. Soalnya Abang bernarasi agama itu untuk memaksa dilogikakan. Oke, baik. Agama orang yang tidak ada logikanya. Sementara perbuatan-perbuatan yang tercatat di kitab suci semua nggak ada logika, nggak masuk akal. Itu agama. Saya Anda yang tidak masuk percaya akal. kalau ada orang mati bangkit lagi terus dia ngomong gini, bos, sama semua agama sama nggak masuk akal. Itu nanti ada orang mati terus bangkit. Agamamu yang tidak masuk akal, agamamu. Tuhan yang benar itu baru saya percaya. Agamamu yang tidak masuk akal. Tuhanmu turun ke bumi. Tuhanmu turun ke bumi. Akalmu karena mukamu aja kayak babi. Bagaimana akalmu mau masuk agamanya orang? Agamamu yang tidak masuk akal. Agamamu nggak masuk akal karena Tuhanmu turun ke bumi, netek sama manusia. Masuk akal nggak itu? Gini semua. Ayo, Tuhanmu yang nggak masuk akal, Dek. Tuhanmu yang turun ke bumi minum cucu, itu yang tidak masuk akal. Jangan kau samakan agamanya orang. Jangan kau samakan agamamu dengan agama orang. Agamamu yang tidak masuk akal, jangan kau bawa agama orang. Cuma agamamu. Lu pintar. Kebodohan lu piara lu. Pintar. Bukan saya pintar. Udah jelek. Tapi kau salah. Kau salah kalau kau pemakan babi, kau katakan agamanya orang sama dengan agamamu, enggak masuk akal. Agamamu yang tidak masuk akal, Dek. Karena Tuhannya turun ke bumi minum cucu. Udah banyak kalah sama apologet Kristus. Mulut besar. Tuhan minum cucu. Mulut besar cuma. Itu yang tidak masuk akal. Jangan kau samakan agama orang. Agamamu yang tidak masuk akal. Masuk angin aja agak. Apalagi masuk akal. Salahmu di situ. Jangan kau samakan agama Islam dengan agamamu. Islam itu berdiri di atas akal. Iqra. Wahyu pertama sudah ajakan berakal. Gitu. Jangan kusamakan agamamu. Beda dong kualitas agama kita. Satu agama akal, satu agama makan berdua otaknya robek karena kebanyakan makan babi
Nah, babi itu enak karena kamu goblok, kamu nggak makan. Mulai ngaco. Kenapa sih kamu sebodoh ini terus buka-buka kamar? Ya? Hadapi saya dengan ilmu. Kalau kau punya ilmu, jangan kau ngumpat, jangan kau menghina. Pakai ilmu. Percuma kau ngomong kayak gitu. Kalau kau masih Kristen, percuma aja. Halo, semangat subuh. Halo. Selamat subuh. Teman-temanku semuanya, kalian jadi hiburan. Teman-teman, silakan teman-teman. Ayo naik ke sini. Silakan, kecuali Anda sudah lelah. Syukran. Halo, Acong, saudara Acong. Acong anak, Acong anak cerdas otak. Pintar Bang Zuma nih karena. Padahal tadi saya mau bilang anak congkang. Acong anak cerdas. Padahal saya mau bilang anak congkang. Congkang mulutnya. Halo, semangat subuh teman-teman. Apa kabar? Lagi di mana? Halo. Hai. Banyak permintaan. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari mana? Waalaikumsalam. Katolik, Protestan. Jangan ngamuk-ngamuk lah teman-teman, naik ke sini. Diskusi aja baik-baik. Halo, saudara Digo, halo. Halo. Halo, Banyuma. Halo juga, Katolik Protestan Bang? Muslim Bang. Muslim, Alhamdulillah. Dari mana? Salam dari Abangku dari mana? Udah turun? Allahu Akbar. Masya Allah. Banyak kali pun permintaan. Runda bahas ucok. Si Ari lagi urut ucok, dia udah lemas. Dia merenung. Semangat subuh saudara semuanya. Matahari bersinar. Nyoba salah pencet Bang, nyoba salah pencet. Sehat selalu Bang. Oh, siap. Tadi kupikir pakai bahasa Thailand abangku. Nyoba lah yang ternyata bahasa Indonesia, kaget aku tadi. Onde mande. Kayaknya Muslim semua deh teman-teman. Di tempat kami sudah 3:30, boleh kita rehat dulu ya. Kita istirahat ya teman-teman, boleh ya. Halo, semangat subuh, saudara dia. Halo. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang,
Salam kenal dari Banten, yoi Bang. Semoga Abang sehat selalu ya Bang ya. Amin, makasih, Masya Allah. Saudara Surya, semangat subuh. Baik teman-teman, moderator kita istirahat dulu. Besok lagi kita lanjut. Ya teman-teman ya. Boleh ya, kita istirahat, besok kita lanjut lagi. Tadi itu ada jadwal sebenarnya untuk diskusi sama siapa? Yang murtadin kemarin. Ya, tapi sempat mengecewakan karena ternyata dia nggak mau maju lagi, dia mau jadi moderator aja. Dia mau kita diskusi dengan Congorpedia. Padahal sasaran kita adalah dia yang menggunakan titel Murtadin Makassar. Kita ingin kejar Makassarnya, bukan mengejar Murtadinnya. Makassarnya yang ingin kita kejar. Apa tujuannya menggunakan kata Makassar di samping kata Murtadin dengan kata Muslim? Harusnya kan tak perlu menggunakan bahasa yang mana bisa menyinggung suku kan gitu ya. Ya, bilang aja ya mau jumpa dengan apa? Bilang aja Murtadin. Kan gitu. Murtadin. Gak usah pakai Makassar. Bukan kita larang enggak. Tapi ya kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Kan ya saya saja pernah memperingati teman kita anak Batak Simamora itu, Rudi Simamora. Kau pakai aja namamu, jangan kau bawa Batak. Gak perlu kau bawa suku, karena ini lintas agama. Kalau lintas agama itu kita harus mengedepankan toleransi. Kalau Anda membawa suku lantas Anda bahas agama, kan bukan, Batak itu kan tidak identik dengan Kristen. Ya kan? Tidak identik. Batak itu suku, di dalamnya ada Islam, ada Kristen. Dan orang Batak, baik Islam maupun Kristen itu kan saling mengasihi satu sama yang lain. Datang kamu menjadi pendebat di sosmed, kadang memaki Tuhannya umat Islam, yang mana orang Batak juga punya Tuhan itu. Jadi nggak usah bawa kata Batak, tapi dia nggak mendengar. Nah ini muncul lagi nih dari Murtadin, katanya Makassar. Tapi tidak ada bukti kalau dia itu Murtadin. Cuman bisa logat Makassar, mungkin pernah kuliah atau tamat sekolah SMA di Makassar, atau pernah jadi penjual kue di pasar ya di Makassar, numpang lalu membawa-bawa Murtadin dari Makassar. Karena itu menyakiti orang. Itu menyakiti. Ketika Anda membawa nama suku itu nyakitin kali. Bilang aja Murtadin, ngapain harus bawa kata Makassarnya? Ya. Jadi saya minta kita diskusi, kita debat, kita dialog untuk membuktikan kebenaran itu yang mana sampai Anda bisa meninggalkan Islam kalau Anda adalah seorang Murtadin. Tapi ternyata ya Anda lihat sendiri kemarin pertemuan pertama aja sudah kayak gitu, udah babak belur, memalukan sekali. Nah sekarang untuk mengobati sakit hatinya dia ingin moderator, dan si Congorpedia yang menghadapi saya enak aja. Congorpedia sudah keok, ngapain saya layani? Apalagi dia penghujat. Kan gitu teman-teman. Kecuali offline, ya boleh. Kan udah aku bilang, kalau mau offline silakan. Itu ya teman-teman. Nah tadi alhamdulillah saya ketemu dengan saudara kita Dosma, cerita-cerita kita tentang gimana perkembangan dialog. Aku bilang ya sekarang alhamdulillah dialog berjalan dengan baik, dan saya membatasi apologet baru untuk bergabung di barisan API karena saya nggak tahu background mereka, basicnya seperti apa. Saya nggak bisa pertanggungjawabkan gitu. Nongkrong kami, ngopi bareng, cerita, tertawa-tertawa, membahas tentang masalah pribadi juga, masalah keluarga juga, masalah agama tadi kita nggak sempat bahas, hanya kita bahas tentang pelaporan-pelaporan yang ada, LP-LP yang ada yang kita bahas. Dan ya saya sendiri bersedia membantu beliau kalau ada job, begitu juga beliau mau membantu saya ketika saya
membutuhkan pengacara. Alhamdulillah kan itu yang kita inginkan, dan beliau ya, sudah seperti keluarga. Maksudnya bercandaannya itu bukan bercanda dibuat-buat, dipaksakan untuk so akrab, enggak, natural ngomong, ngobrol, ya intinya ada hikmah di balik semua kejadian kan gitu. Ada hikmah di balik semua kejadian. Dia selalu ingin duduk bersama bareng, cerita-cerita kayak gitu-gitulah. Ya alhamdulillah, ini harusnya memang terjadi. Artinya beliau sadar bahwa Bang Suma ini hanya memberikan edukasi, bimbingan, bukan dalam arti kata menyerang karena kebencian, menyerang karena tidak suka, enggak, tetapi semata-mata untuk edukasi, memberikan pencerahan, penjelasan, karena dua agama ini adalah agama misi. Kenapa bisa seperti itu? Untuk menghindari adanya tendensi kebencian, kan gitu. Api adalah cahaya yang tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah umat Islam sebagai pemersatu, sebagai corong untuk umat Islam tahu kondisi perbandingan agama di Indonesia ini seperti apa. Sehingga antara Islam Kristen tidak lagi tabu. Jadi apa yang diajarkan oleh saudara kita Kristen sudah diketahui oleh umat Islam, begitu juga sebaliknya, sehingga ya kita ujung-ujungnya nanti akan sama-sama memahami, oh ternyata Islam itu harusnya seperti ini menghadapi saudaranya yang Kristen. Yang Kristen juga seperti ini harus menghadapi saudara yang Islam. Jadi tidak asing lagi. Kenapa kita sedikit-sedikit tensian, sedikit-sedikit begitu ada Kristen disebut, Islam disebut, oh, ujung-ujungnya sara, Ya karena kita tidak saling mengenal. Tapi setelah kita mengenal, oh ternyata Kristen itu begini rupanya ya. Islam juga mengenal apa Kristennya, oh ternyata agama Islam itu seperti ini. Apa yang terjadi? Kekakuan menjadi hilang. Yang tadinya menghujat Nabi Muhammad, yang tadinya kemudian menghina Yesus misalnya, ya kita sudah paham, oh ternyata Nabi Isa itu Yesus loh. Ternyata Yesus itu adalah Nabi Isa loh. Oh ternyata begini, yang dikatakan Al-Quran itu ternyata benar loh. Artinya ya dialog agama, debat agama silakan aja dilanjutkan untuk merajut persaudaraan. Kayak tadi yang tidak boleh, yang kayak tadi tuh melarang orang membahas agama tetapi tidak sadar kalau agamanya didukung oleh istilah-istilah Islam itu sendiri. Itulah yang harus dihapuskan. Dalam arti kata bahwa jangan kita merasa tersakiti di saat ternyata kita adalah pelaku. Begitu. Jangan pada saat kita ingin memprotes sementara kita sendiri adalah pelaku. Jangan kau bahas agamaku, tetapi istilah-istilah agama orang kau ambil. Nah, dari sanalah kemudian kita akan membuat ya orang-orang sadar, oh ternyata kita harus saling memahami satu sama yang lain. Begitu. Nah, itulah tujuannya kita berjumpa tadi. Ya, mudah-mudahan beliau sebagai tokoh penegak hukum dan kita sebagai umat beragama yang dituntut untuk saling menghargai dan mencintai, mengasihi satu sama yang lain, itu bisa terlanjut dengan baik, kan gitu. Dan saya sampaikan ke beliau kok, Dek, besok hari kalau kau lihat saya berdebat berlebihan, tolong telepon saya saat itu juga, WA saya saat itu juga, tegur. Dan beliau juga menyambut itu, bahkan juga dia mengatakan itu. Bang, boleh nggak saya ketika abang berlebihan saya telepon langsung atau saya boleh? Kenapa tidak? Nah, itulah fungsinya persaudaraan. Iya bang ya, boleh. Nah itu teman-teman. Jadi ada hikmah dari semua ini supaya tidak ada benci di antara kita, tapi yang ada adalah keinginan untuk belajar satu sama yang lain. Ya kalau Islam sebenarnya sudah final. Islam itu tidak pernah mencatut istilah-istilah agama lain, itu nggak pernah. Tapi yang kita lihat ya kitabnya saudara kita
ya banyak istilah-istilah Islam di dalam yang seharusnya dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, bukan ke bahasa Quran. Begitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ada dari pihak internal saudara kita Kristen yang punya kompeten untuk menghapuskan, supaya kita tidak lagi ribut mengenai istilah-istilah yang ada di Bible yang bersumber dari Al-Quran. Pure, hanya diskusi tentang ketuhanan. Gimana sih Tuhan di Kristen? Gimana sih Tuhan di Islam? Gimana sih surga di Kristen, surga di Islam? Kayak gitu aja. Jadi tak ada lagi ngotot-ngototan memperjuangkan yang kayak tadi itu. Gak ada lagi. Jadi sekarang siapa yang harus sadar? Ya pihak yang mengambil, toh itu yang harus sadar, bukan kita yang harus melapor sampai ya laporkan kalau memang kau merasa itu punya, melaporkan. Nggak perlu. Ketika Anda sudah sadar itu milik orang, ya kembalikan aja. So agama kita Kristen ini tidak akan kekurangan kebenaran menurut versi kita Kristen kalau dikembalikan istilah Islam atau istilah Quran. Tuh Kristen karismanya tidak hilang, kebenaran atau kebaikan yang ada di dalam kan tidak hilang. Hanya saja karena supaya kita saling menghargai, ya sebaiknya tanggalkan istilah Quran di dalamnya, gunakan istilah Indonesia saja, kan gitu. Ya, saya rasa begitu teman-teman, sebagai informasi kepada saudara. Mana tahu ada yang penasaran tadi mengapain aja. Ya itu ngomong seperti biasa, dan ketemu juga dengan teman-teman pengacara lainnya. Layar semuanya di sana, lower yang ada itu baik-baik semuanya kok. Dan menurut mereka, ya teman-teman saudara Dosme ini ya fansnya apologet Islam gitu. Katanya ngikutin juga, hampir setiap saja ngikutin. Ya alhamdulillah bisa jumpa dengan kita di sana, kayak gitu ya teman-teman. Banyak yang menasihati di sepanjang jalan, hati-hati gini. Saya rasa enggak kok. Beliau orangnya tulus gitu teman-teman. Saudara Dosma itu tulus. Beliau masih muda, usia baru 36 tahun. Masih muda. Orangnya baik. Beliau kalau saya tengok banyak membantu negara ini untuk menuntaskan kasus-kasus yang tidak berpihak kepada orang-orang yang susah atau sulit. Ya kita hargai profesi beliau. Gitu sebagai pengacara, ya profesinya memang begitu. Terkait hal-hal yang buruk, saya rasa insya Allah aman. Belum ada pengacara yang mau mencederai orang lain hanya karena tendensi pribadi, itu nggak ada. Kecuali ada bisnis di dalamnya, ada lawan bisnisnya, ya mungkin siapapun itu bisa terjadi hal kayak itu. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman saya, tim saya juga, Bapak Ibu sekalian yang ada di belakang sana, yang memberikan arahan-arahan, memberikan petunjuk-petunjuk supaya mawas diri, waspada dan seterusnya ya. Terima kasih banyak. Ada Allah bersama kita, menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita tutup live kita malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan mendapat amal jariah sisi Allah. Apa yang saudara-saudara lakukan, typingnya, tap layarnya, posting ulangnya, gift-giftnya, komen-komennya di YouTube, subscribe-nya, itu sudah semuanya mendapatkan nilai ibadah insyaallah, karena kalian ikut terlibat di dalam menyebarkan syiar agama ini. Kalau Bang Suma bicara sendiri tanpa penonton ini kan juga nggak mungkin saya ada di sini, gila itu namanya. Justru karena anda semua sahabat-sahabat saya ada di sini, makanya saya masih eksis di sini. Kan ya, maka karena itu apapun yang kita capai di dalam berapologet ini, antum semua terlibat, antum semua jadi saksi. Bias daripada semua ini, amal jariah juga akan beralih kepada anda semua tanpa mengurangi amal jariah yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya manusia biasa, ada bahasa tubuh yang tidak bagus, membosankan atau tidak sepantasnya saya lakukan. Maafkan saya
Saya manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Dan pola saya memang saya bukan sebagai ulama atau ustadz, bukan. Saya hanya apologet Islam doang. Ya, saya menyampaikan sebisa saya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan nilai Bang Suma seperti ustadz. Wah, jauh itu. Anda akan menghina, Anda akan merendahkan Bang Suma serendah-rendahnya kalau penilaiannya adalah ustadz kok gini, ulama enggak. Jangan ke situ. Saya ini hanyalah seorang apologet yang sempat belajar tentang Bible, lalu kemudian saya mengambil posisi sebagai orang yang membela akidahnya dengan menggunakan literasi 2 kitab. Jadi saya bukan ustadz, saya bukan ulama, sehingga kalau ada hal buruk yang terjadi yang saya lakukan, yaitu pribadi saya, bukan karena gelar. Saya hanya seorang apologetika. Saya hanya seorang pendebat dan pembela akidah. Gitu aja abang, sahabat-sahabatku, uhti, akhi semuanya, mohon dimaklumi. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, sekali lagi ketika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara-saudara, saya dari ujung kepala sampai rambut memohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya tidak ada tujuan untuk menyakiti Anda. Tujuan saya hanya untuk supaya Anda memikirkan, merenungkan apa yang saya uraikan berdasarkan dalil. Jika ternyata saya keliru, silakan hadir di Komal ini untuk meluruskan. Jangan disimpan di dalam hati kebencian itu. Ingat, Bang Suma meskipun beda akidah dengan Anda, Bang Suma sayang kalian. Kalau tidak sayang, ngapain saya di sini? Ini sudah pukul hampir jam 4 subuh. Saya tidur paling 3 jam dalam sehari. Kalau Anda mengatakan kamu cari koin, siapa yang mau cari koin sampai berjam-jam non-stop? Hah? Kalau saya pengangguran, tidak ada usaha mungkin. Tapi alhamdulillah ya kita juga punya usaha, kan gitu ya. Jadi murni karena sayang cinta kepada saudara-saudara. Saya punya adik angkat Kristen. Kalau ingat dia, ya sedih. Kenapa sedih? Karena masih beda akidah. Tapi saya sayang sama dia. Tuh, saya juga punya kakak angkat masih Kristen. Dan sebut beliau juga, pasti saya sedih. Ketika istri saya meninggal, saya dengan keluarga kandung sendiri tidak sesedih itu merangkul mereka atau merangkul saya. Tapi ketika kakak angkat saya yang Kristen ini datang ke rumah, saya lampiaskan tangisan saya yang saya pendam ditinggal oleh beliau. Saya merasa kuat ketika abang kandung, adik kandung memberikan kekuatan yang sabar. Saya masih kuat. Tapi ketika beliau yang hadir di rumah, masuk ke rumah, air mata saya tumpah dalam pelukan beliau, abang saya. Karena kami lama berjuang bersama. Kristen, asli Kristen, artinya bahwa ya saya tidak membenci. Saya nggak membenci. Justru karena saya sayang kepada teman-teman Kristen. Jadi ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakiti kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya. Kalian nanti akan menjadi saksi ketika di hari penghakiman apa yang telah saya lakukan. Ketika nanti kalian berhadapan dengan Yesus, Nabi Isa dalam pandangan kami, ketemu di yaumil akhir, di hari terakhir, ya pasti kalian akan menyatakan dan mengingat Bang Suma. Dulu ada seorang yang mati-matian memperjuangkan agar kami tersadarkan dengan dalil, malah kami membencinya. Hari ini kami menyesal. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Walaqad nazzala alaihim. Ketika dikatakan bahwa aku akan isi banyak dari jin dan manusia. Walaqad nazzala alaihim kitab. Maaf, saya lupa dalilnya.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Aku penuhi neraka dengan manusia karena mereka punya mata, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi mereka tidak melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Anda akan menjadi saksi untuk itu semuanya, bahwa Bang Suma pernah dulu memperingati, mengingatkan, menjelaskan, menguraikan, tapi kami malah balas membenci, kami malah balas untuk melaporkan di pihak yang berwajib, bukannya berterima kasih. Sekarang kami menerima upahnya, harus di neraka, mendekam selama-lamanya. Andai dulu Bang Suma aku dengar, andai dulu apa yang dijelaskan oleh beliau aku percaya, bukan malah membencinya, memusuhinya, menyumpahinya, mengumpatinya, bahkan berencana mencelakainya, maka tentulah aku tidak di neraka saat ini. Maafkan aku Bang Suma. Ya, aku juga maafkan. Tapi di saat itu kita sudah di surga, Anda di neraka. Sedih jadinya kan? Sedih. Nah, sebelum itu terjadi, makanya kami turun. Jadi kalau ada kebenaran yang menyakiti hati kalian, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan saya juga berharap dari teman-teman Muslim, doakan saya supaya saya berhasil mendidik penerus saya. Saya sudah menemukan kandidat. Alhamdulillah, beliau masih usia 13-14 tahun. Ibunya seorang mu'alaf. Alhamdulillah, setelah beberapa saat lamanya membujuk beliau untuk jadi apologet, tadi kemarin jam 3 sore hari Sabtu dia WA, Assalamualaikum Abah, aku udah siap belajar, saya harus memulainya dari mana? Wah, saya langsung terharu, ya Allah ya Karim. Terharu teman-teman, sedih kali. Sedihnya itu karena ya terharu. Saya bujuk, dan akhirnya beliau mau. Ponakan saya ini pernah diambil sama keluarga dari mamanya. Sampai usia berapa tahun gitu ya. Kami perjuangkan untuk ngambil anak tersebut dari keluarganya. Begitu ngumpul bersama dengan kami, lucu. Karena kita mau makan, begitu kita mau makan dia gini. Bapakmu, katanya, bapakmu yang ada di sana. Gitu-gitu. Kita ketawa. Lihat anak kecil ini udah diajari taat begitu sebelum makan. Kenapa diajarin begitu? Karena bapaknya Muslim, mamanya Muslim. Orang tuanya marah, cucunya diambil, dipaksakan kemudian untuk mengikuti agama leluhur, agama nenek moyangnya. Sementara ibunya sudah mu'alaf. Ponakan kandung, artinya anak dari adik kandung saya sendiri. Alhamdulillah beliau bersedia ingin belajar. Doakan beliau panjang umur, sehat, dan kecerdasannya di atas rata-rata. Karena untuk menguasai materi apologet tidak hanya bisa bicara, tapi dia harus pandai mengatur loncatan berpikir, jiwa besar, kepekaan di dalam menelaah, mendengar, dan kemampuan untuk menggunakan metode proses belajar untuk menyampaikan pesan kepada audiens, dan yang terpenting adalah penguasaan diri. Itu yang penting. Alhamdulillah tadi saya sudah menguraikan 4 ayat di dalam Bible yang sebagai pembanding data di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ikhlas. Saya uraikan 4-4-nya, dan insyaAllah mungkin besok atau kapan gitu jumpa, saya akan minta beliau untuk memaparkan. Masih kecil anaknya juga cakep, ganteng, kayak orang Korea.
kayak artis Korea anaknya. Yang mudah-mudahan bisa melanjutkan misi Apologet ini. Dan itu akan menjadi anak didik pertama yang meskipun sekolah kita belum ada ya. Meskipun sekolah kita belum ada, tapi ya kita upayakan anak didik sudah mulai di Pondok Nur Maulida juga sudah ada teman-teman anak-anak kita di sana, ada puluhan yang kita didik yang tinggal di dalam di Pondok Nur Maulida, Pondok IT-nya ada puluhan yang ada di sana, mudah-mudahan bisa menjadi penerus. Tapi saya ingin ada satu ini yang benar-benar menjadi Suma Junior. Doakan mudah-mudahan beliau bisa betah dengan kondisi memahami Bible itu tidak sama kondisinya memahami Quran. Doakan beliau bisa mencintai dunia Apologet seperti kita mencintai dunia Apologet. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi teman-teman ada yang berkata kalau perkataan yang keluar dari mulutnya adalah dia, bahkan berkata apapun yang keluar dari dirinya adalah dirinya. Giliran saya katakan kotoran yang keluar dari dirimu, apakah dirimu? Bingung langsung dia kan teman, bingung dia, bingung. Langsung bingung. Malah saya katakan, suaramu adalah kamu, ya. Berarti kamu ada di dalam sini. Bingung lagi dia, bingung lagi. Itulah bahayanya kalau kita beragama dengan menggunakan filsafat Helenisme. Bahaya itu, bahaya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencegah keturunan kita dengan ajaran seperti itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bye-bye.